Seorang pria cupu menyamar menjadi agen rahasia demi menyelamatkan wanita yang ia cintai. Sang gadis rupanya menjadi target penguasa di Korea Selatan karena ia menjadi saksi kunci atas kejadian di masa lalu. Pada akhirnya, keduanya bekerja sama untuk menangkap pelaku yang telah menghabisi orang tua mereka. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Jungho seorang pria tampan yang berprofesi sebagai agen rahasia. Dengan keterampilan luar biasa yang ia miliki, ia mampu melakukan pekerjaan berbahaya dari para klien dengan bayaran yang sangat fantastis. Selain menggunakan alat canggih yang menunjang misi, Jungho juga memiliki seorang partner jenius dalam bidang hacker yang bernama Nyonya Minju. Meskipun selama ini, keduanya tak pernah bertemu dan hanya terhubung lewat sambungan telepon pintar. Jungho tak pernah menanyakan identitas klien dan para target. Baginya, ia hanya perlu menyelesaikan misi dan mendapatkan uang setelahnya. Dengan tawaran bayaran yang lumayan tinggi, Jungho ditugaskan oleh pimpinan perusahaan untuk menemui seorang klien yang bernama Sungchul dan mengambil sebuah koper yang dibawanya. Ternyata, ada pihak lain yang menginginkan koper tersebut, hingga ia harus bertarung dengan bodyguard dari agen keamanan Double S. Pada akhirnya, Jungho dapat mengatasi situasi itu dengan mudah dan membawa target ke tempat yang aman. Sementara Yong-shin adalah reporter cantik yang sangat ambisius untuk mencari berita di kalangan selebritis. Namun sayang, sekeras apapun usahanya, ia tetap dipandang sebelah mata oleh bos karena skandal yang Yong-shin angkat terkesan tidak menarik. Sedari kecil, Yong-shin memang diadopsi oleh seorang pria bernama Tuan Jisoo setelah ia kehilangan orang tua kandung dan hidup bertahun-tahun di panti asuhan. Ayah angkat Yong-shin berprofesi sebagai seorang pengacara dan memiliki sebuah kafe. Suatu ketika, Yong-shin mendengar informasi tentang adanya pria misterius yang hebat dengan sebutan Healer yang bekerja sebagai agen rahasia. Ia merasa harus mencari tahu banyak hal tentang Healer karena yakin berita ini akan mengundang rasa penasaran netizen. Yong-shin bahkan berniat menghubungi Healer hanya untuk menyewa jasanya sebagai narasumber berita. Sejak lama, Yong-shin juga mengidolakan seorang reporter terkenal bernama Moon-ho yang diketahui sangat aktif menyuarakan ketidakadilan masyarakat. Saat itu, Moon-ho sedang menyelidiki kasus pemecatan massal yang sangat merugikan karyawan. Moon-ho jugalah yang memperkerjakan bodyguard Double S untuk merebut koper yang diincar oleh Moon-sik, kakak iparnya. Namun usaha Moon-ho sia-sia karena koper tersebut kini sudah berada di tangan Moon-sik dan sekretarisnya yang bernama Tuan Oh. Melihat kemampuan Healer yang tidak tertandingi, Moon-ho justru berniat untuk menggunakan jasa Healer dan mencari keberadaan seorang anak perempuan yang menghilang sejak 20 tahun silam. Anak itu diketahui bernama Ji-an, keponakan Moon-ho yang sebenarnya dikabarkan sudah meninggal. Moon-ho yakin jika Ji-an masih hidup, sehingga ia ingin mencari tahu sendiri tanpa sepengetahuan ibu Ji-an yang bernama Myung-hee. Myung-hee sendiri kini menjadi wanita pesakitan yang beberapa tahun ini duduk di kursi roda. Rupanya, beberapa tahun yang lalu, ia mengalami insiden kecelakaan. Hanya sebuah foto yang mengingatkan ia tentang masa lalunya ketika melakukan siaran radio ilegal bersama keempat sahabat dan suaminya yang kini sudah meninggal. Pria yang kini menjadi suami baru Myung-hee bernama Moon-sik yang juga teman semasa remaja dulu. Menurut ciri yang disebutkan oleh Moon-ho, Nyonya Minju yakin jika gadis yang sedang dicarinya mengarah kepada Yong-shin. Keesokan harinya, sesuai arahan dari Nyonya Minju, Healer mengikuti kemana Yong-shin pergi yang saat itu sedang terburu-buru akan berangkat ke kantor. Keduanya dipertemukan di dalam angkutan umum saat Yong-shin terjatuh dalam pelukan Jungho karena bis yang mengerem mendadak. Jungho berusaha menahan tubuh Yong-shin yang hampir ambruk ke belakang ketika bus hendak melaju, namun ia menutupi wajah agar identitasnya tidak ketahuan. Berbeda dengan target lainnya, menurut Jungho, Yong-shin cukup sulit untuk diatasi. Terlebih gadis itu tampak waspada terhadapnya. Usai Jungho untuk mengambil helai rambut Yong-shin tidaklah berhasil, sehingga ia mengikuti gadis itu turun dari bis. Ia berencana merampas tas Yong-shin untuk mengambil sisir atau benda lain yang dapat digunakan untuk tes DNA. Jungho melemparkan kaleng ke pengemudi sepeda yang kebetulan lewat agar ia kehilangan keseimbangan dan menabrak Yong-shin. Situasi panik itu pun dimanfaatkan oleh Jungho untuk mengambil tas Yong-shin yang tergeletak.
sih. Sayangnya, Jungho tak menemukan apapun yang bisa dipakai untuk tes DNA. Sementara itu, Yongsin yang menyadari jika tasnya hilang, langsung mencari Jungho secara diam-diam. Ia berhasil memergoki pria itu yang sedang mengobrak-ngobrik tasnya di sebuah toilet umum. Yongsin lantas mengunci Jungho dari luar, sembari menunggu kedatangan polisi. Tanpa diduga, Jungho berhasil membuka pintu dan menahan tubuh Yongsin yang hendak berusaha kabur. Segala upaya dilakukan oleh Yongsin, namun dia tetap tak berdaya ketika berada dalam dekapan Jungho. Di tengah ketakutan itu, Yongsin tak sadar jika kukunya dipotong oleh Jungho untuk diserahkan kepada Moonho. Usai menunggu selama 1 minggu, hasil laborat keluar dengan hasil DNA yang sangat cocok. Keberhasilan tersebut membuat Jungho diberi misi kedua, yakni menyelidiki latar belakang Yongsin. Upaya yang dinilai cocok membuat Jungho menyetujui misi itu. Ikum desu? Ya, Niku dan Mama Tenet. Diketahui bahwa Yongsin telah diadopsi sejak kecil oleh Tuan Jisoo, yakni ayah angkatnya. Ibu angkat Yongsin sudah meninggal, sehingga Yongsin hanya tinggal berdua dengan Tuan Jisoo. Selain mengelola kafe, Tuan Jisoo berprofesi sebagai seorang pengacara yang kantornya berada di dalam kafe tersebut. Beliau dikenal sebagai pengacara yang murah hati dan peduli terhadap mantan kliennya. Bahkan beberapa mantan napi yang pernah ditolong diberi pekerjaan oleh Tuan Jisoo. Tak heran apabila sedari kecil Yongsin berteman dengan para napi. Sementara itu, Yongsin mengunjungi apartemen seorang aktor yang selama ini ia incar, yang mana aktor itu dicurigai terlibat dalam sebuah skandal. Setibanya di tempat parkir apartemen, Yongsin justru melihat seorang wanita yang mengalami penganiayaan di dalam mobil. Ia hendak menegur, namun dihentikan oleh pengawal yang berjaga di luar mobil. Fokus Yongsin terpecah ketika aktor yang sedari tadi ditunggu rupanya akan masuk ke dalam gedung apartemen. Ia pun memilih untuk mengikuti si aktor. Tanpa diduga, wanita yang dianiaya tadi juga masuk ke apartemen yang sama. Diketahui, wanita itu bernama Yeonhee. Saat di dalam lift, Yongsin memberanikan diri untuk memulai komunikasi. Yeonhee hanya terdiam sehingga Yongsin meninggalkannya begitu tiba di lantai 9, tempat di mana apartemen sang aktor berada. Di sisi lain, untuk memudahkan Junho mengikuti Yongsin, ia rupanya memasang alat pelacak pada tas gadis itu. Setibanya di lantai 9, Yongsin menanyainya perihal Yeonhee, mengingat tas wanita tersebut tertinggal di dalam lift. Tanpa pikir panjang, ia naik lift ke lantai paling atas bersama Junho. Firasat Yongsin rupanya benar, bahwa Yeonhee hendak mundur dengan terjun dari atap gedung. Ia berusaha menghentikan aksi wanita tersebut agar tidak melompat. Yongsin dapat memahami perasaan Yeonhee, mengingat ia pernah hampir melakukan hal yang sama. Ketika masih kecil, Yongsin pernah merasakan kepedihan yang mendalam akibat dibuang oleh kedua orang tuanya dan ditemukan di tong sampah. Yongsin dibawa ke 5 panti asuhan berbeda dan diadopsi oleh seseorang yang gemar melakukan kekerasan. Perasaan itu amat menyakitkan hingga ia berharap segera dijemput oleh kematian. Namun kini semua telah berlalu. Setelah diyakinkan, Yeonhee pun menurut dan Yongsin segera menarik tangannya untuk segera turun. Tanpa mereka sadari, Junho merekam peristiwa itu secara diam-diam untuk ditunjukkan kepada Moonho. Saat menonton rekaman, Moonho tak dapat menahan air mata. Ia dapat merasakan kepahitan yang selama ini dialami oleh Yongsin. Moonho merasa puas dengan pekerjaan Junho, sehingga pria itu diberi misi yang baru, yakni mencari tahu impian Yongsin. Junho memanfaatkan kesempatan saat Yongsin berada di kafe lantai bawah untuk menyusup ke kamar Yongsin yang berada di lantai atas. Ia hendak mencari buku harian Yongsin, mengingat gadis itu tak aktif bermain di medsos. Beruntungnya, Junho tak ketahuan saat Yongsin masuk ke kamar karena ia bersembunyi di atap. Di tengah misi tersebut, Junho mendapat kabar dari Nyonya Minja jika dirinya sedang dicari oleh pihak polisi. Junho diduga sebagai dalang dari pembunuhan Sung Chun, mengingat ia adalah orang yang terakhir kali terlihat bersamanya. Sung Chun diduga dilempar keluar saat kereta melewati sebuah jembatan. Tubuhnya rupanya jatuh ke bebatuan hingga membuat darah berceceran. Polisi juga menemukan bukti lain di saku Sung Chun, yakni sebuah kertas bertuliskan email Hiller alias Junho.
Soibo Jesu. Atas kejadian itu, Nyonya Min meminta Jungho untuk berhenti bekerja dan bersembunyi sementara waktu. Jungho menolak karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan klien yang ingin dirinya mencari tahu tentang impian Yongsin. Jungho lantas memutuskan untuk tetap berada di sisi Yongsin setelah mengetahui jika di dalam kamar Yongsin terdapat foto dirinya. Jungho dibuat penasaran dari manakah wanita itu mendapatkan fotonya. Larante. Buba, iyo sa petron syuk. Jungho memasang alat penyadap untuk mengetahui pembicaraan yang terjadi di rumah Yongsin, termasuk di kafe dan kantor Tuan Jisoo. Hal itu untuk memudahkan dirinya dalam mengawasi Yongsin tanpa harus memantau di sekitarnya selama 24 jam. Jungho ingin mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan misi kali ini dengan kasus kematian Sung Chul. Jungho merasa telah dijebak oleh orang yang tak hanya pintar, namun ia juga mampu bergerak dengan cepat. Sebab pelaku tak hanya tahu alamat email Jungho, melainkan hotel tempat Jungho dan Sung Chul singgah setelah peristiwa di kereta bawah tanah. Tanda terima pembayaran hotel juga sudah dibuang oleh Jungho. Meskipun demikian, barang itu ditemukan oleh polisi di saku Sung Chul. Dengan kata lain, pelaku membuat tiruannya untuk tujuan ini. 너무 고성소리가 숨어있던 로봇을 주소도 알고 있었어. Polisi cyber antusias untuk memulai penyelidikan, mengingat mereka mengincar Jungho selama bertahun-tahun. Mereka yakin bahwa Jungho merupakan seorang pesuruh yang rela melakukan apapun demi klien, termasuk mencari pembunuh bayaran. Terbukti dengan hasil otopsi Sung Chul yang menunjukkan jika pria itu tewas karena bahan kimia beracun yang mengakibatkan masalah pernapasan. Sehingga dapat dipastikan jika cedera yang ditemukan pada tubuh Sung Chul terjadi setelah kematiannya. Ternyata pada air yang diminum Sung Chul terdapat racun sintetis yang apabila tertelan dalam jumlah kecil saja akan menyebabkan paru-paru lumpuh hingga korban kehilangan nyawa dalam hitungan jam. Ulongwa Shinjong Mabikos Haidromla. Sementara itu, Jungho memiliki kecurigaan jika kemungkinan pelakunya adalah orang yang menyewa jasanya. Ia lantas mencoba mengingat-ingat percakapan dengan Sung Chul terakhir kali, yang mana pria itu menyebutkan perusahaan berita jail, yakni salah satu perusahaan berita terkenal di Korsel. Bisa disimpulkan bahwa klien Jungho berasal dari perusahaan tersebut. Jungho tak menghiraukan peringatan Nyonya Minja untuk bersembunyi, karena ia tak ingin tinggal diam sebelum menangkap pembunuh yang sebenarnya. 사람 죽이는데 독을 왜 쓰노? Kecangke. Di lain sisi, selama ini Moonho selalu dihantui perasaan bersalah atas hilangnya anak Myung-hee yang tak lain adalah istri dari Moon-sik. Berkat bantuan Jungho, Moonho dapat menemukan anak tersebut yang kini tumbuh sebagai Yongsin. Moonho menghentikan mobilnya di depan kafe Yongsin dan secara kebetulan gadis itu sedang beres-beres di luar sehingga Moonho dapat melihat yang dari jarak dekat. Ketika Yongsin menghampirinya, Moonho segera beranjak dari tempat itu. Tanpa Moonho sadari, keberadaannya diawasi oleh Jungho yang tengah memantau Yongsin. Jungho rupanya masih asing dengan wajah Moonho, sehingga ia meminta bantuan pada Nyonya Minja untuk mencari identitas pria itu. Mereka lalu menemukan fakta bahwa Moonho adalah adik dari ahli waris perusahaan berita jail. Igon tunggunya, Uba. Mengetahui jika Moonho memiliki keterkaitan dengan perusahaan tersebut, Jungho segera membuntutinya. Ia mampu mengimbangi kecepatan Moonho yang mengemudikan mobil, padahal ia berlari melompati atap gedung dan rumah warga. Khawatir tidak keburu, ia lantas meminjam motor dari seorang rekan dan mengikuti Moonho sampai di rumah. Setelah berhasil menyusup ke sebuah ruangan, Jungho menemukan foto Moon-sik dan kawan-kawannya sewaktu mereka masih muda, yang mana membuktikan bahwa dirinya dan Moon-sik terhubung satu sama lain. Sementara itu, Yeon-hee tak ingin pulang karena pria yang menyiksanya pasti menawasi rumahnya. Merasa kasihan, Tuan Jisoo bersedia menampung Yeon-hee di rumahnya untuk sementara waktu dan berbagi kamar dengan Yongsin. Yeon-hee meminta bantuan Tuan Jisoo untuk menerima kasusnya, sebab ia adalah korban dari seorang pimpinan agensi yang menjual artis-artis muda pada para pejabat dan penguasa. Pemimpin agensi tersebut melakukan cara yang melicik, yakni dengan mencekoki obat dan memeras para artis dengan video syurat mereka. Yeon-hee sudah melapor pada polisi, namun kasusnya tidak pernah diusut karena kurang bukti. Beruntung, Yeon-hee masih dibiarkan hidup, mengingat Tuan Ui-chan tergila-gila padanya, yang mana Ui-chan merupakan calon wali kota Seoul yang sedang naik daun.
Agar kasus Yonhee bisa naik ke permukaan, Tuan Chizu minta Yongsin untuk memberitakannya. Yongsin ragu akan hal itu, karena perusahaan tempatnya bekerja hanyalah sebuah media yang kecil. Melihat kegigihan Yonhee, semangat Yongsin terpacu dan ia bersedia untuk membantunya. Salep. Di lain sisi, Monho selalu menyiarkan berita yang jujur dan terpercaya. Ia tak pernah mengikuti skrip yang diberikan, dan tak heran apabila Monho sering mendapatkan teguran dari atasan. Terlebih berita yang dibawakan oleh Monho kerap kali menyudutkan perusahaan besar yang bekerja sama dengan perusahaan beritanya. Kesalahan berulang yang dilakukan oleh Monho bisa membuatnya diberhentikan dari pekerjaan. Namun tentu saja, perusahaan tak berani mengambil keputusan itu, mengingat Monho adalah adik dari Moonsik. Sedari awal, Monho memang diminta oleh Moonsik untuk bekerja di perusahaannya. Moonsik akan memberikan kebebasan bagi Monho untuk memberitakan apapun, namun Monho menolak karena ia tak ingin mengikuti jejak sang kakak. Monho tak mau hidupnya terus-menerus dikendalikan oleh Moonsik. 우리 서로 무능 대트라잖아 같이 왜 이래? Tanpa sepengetahuan Monho, Moonsik berencana untuk mengambil alih perusahaan S-Card dengan nilai yang fantastis. S-Card akan tetap beroperasi seperti biasa. Yang berubah hanyalah kepemilikannya beralih pada Moonsik. Tawaran tersebut membuat CEO S-Card yang bernama Sang-Soo menjadi tergiur. Apalagi setelah mengetahui jika dana yang dijanjikan oleh Moonsik akan segera dikirim esok hari. 금액은 22장 DC에서 hold. Agar tetap berada di sisi Yongsin, Jungho melamar bekerja di perusahaan tempat Yongsin bekerja. Ia bahkan meminta secara langsung untuk menjadi bawahan Yongsin. Sampai demi mencari tahu identitas orang yang telah menjebaknya, Jungho terpaksa menyamar menjadi junior Yongsin di kantor berita. Padahal Nyonya Minja sudah memperingatkan Jungho agar bersembunyi untuk sementara, mengingat polisi cyber telah menemukan bukti yang bisa memperkuat tuduhan terhadapnya, yakni video ketika insiden di kereta bawah tanah terjadi. Semua tahu, Jungho hanya akan bertahan di kantor Yongsin paling lama 4 hari. Apabila tak menemukan apapun, ia bersedia menghentikan penyamaran yang dilakukan. Karena mustahil untuk menghentikan Jungho, Daeyeon diperintahkan oleh Nyonya Minja untuk mengawasi pria itu, yang mana Daeyeon adalah rekan sesama pengantar pesan rahasia. Tanpa diduga, Jungho mematikan auto lacap sehingga Daeyeon cukup kesulitan untuk menemukan Jungho. Alasan Jungho melakukannya adalah ia sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Sepeninggal sang ayah, Jungho kecil ditinggalkan oleh sang ibu untuk merantau. Kini beliau telah memiliki keluarga baru, namun hubungan mereka tetap baik-baik saja. Oma adik-nom, matang aja. Tujuan Jungho mengunjungi sang ibu, yakni hendak menanyakan tentang foto yang juga ia temukan di kamar Moonsik. Sebab salah seorang di dalam foto tersebut adalah ayah Jungho. Dengan kata lain, ayah Jungho merupakan teman lama Moonsik dan Myung-hee. Jungho dibuat penasaran dengan hubungan yang terjalin di antara mereka. Sayangnya, sang ibu tidak memiliki informasi tentang masa lalu sang ayah, mengingat beliau sudah lama tak bertemu dengan teman-teman ayah Jungho. Sekembalinya dari rumah sang ibu, Jungho memergoki aksi Daeyeon yang tengah mengawasinya. Daeyeon justru diperintahkan untuk mengintai Monho dan melaporkan apapun yang ia lakukan kepada Jungho. Di sisi lain, akibat berselisih dengan atasannya, Yongsin minum-minum hingga ia mabuk berat. Jungho diminta oleh karyawan lain untuk mengantar Yongsin pulang. Cukup sulit untuk menangani Yongsin, mengingat gadis itu tak berhenti mengoceh ketika ia sedang mabuk. Jungho izin untuk menginap di rumah Yongsin karena malam mulai larut dan kereta bawah tanah tidak beroperasi. Terlebih, ia kehabisan ongkos untuk naik taksi. Tuan Chizu mengizinkan asalkan Jungho tidak membiarkan Yongsin mabuk lagi, sebab setiap kali mabuk, gadis itu pasti menyebabkan masalah besar. Ketajam terjauh. Saat tertidur di sofa, Jungho dikejutkan oleh Yongsin yang tidur sembari berjalan. Dalam setengah sadar, gadis itu secara tiba-tiba menempati sofa yang Jungho tiduri. Jungho berusaha untuk membangunkan Yongsin, namun gadis itu justru memeluk tangannya dengan erat. Jungho menyadari jika Yongsin pasti tengah bermimpi buruk. Oleh Petro,
Keesokan harinya, kantor berita digegerkan oleh sebuah artikel penuh kontroversi yang ditulis oleh Yongsin. Bahkan mereka mendapat telepon dari berbagai pihak untuk mengklarifikasi kebenaran dari artikel berita tersebut. Yongsin tak menyangka jika berita tentang Yeonhee yang ia posting dalam keadaan mabuk rupanya mendapat respon yang sangat besar. Yongsin menyampaikan informasi yang ia peroleh dari Yeonhee sedetail mungkin. Padahal ia telah diperingatkan oleh sang atasan untuk tidak mengungkapkannya ke media, mengingat lawan mereka bukanlah orang sembarangan. Kesalahan yang Yongsin lakukan saat ini tentunya bisa mempertaruhkan masa depan perusahaan. Sadar telah mengakibatkan kegaduhan, Yongsin hanya dapat bersembunyi ketika dicari oleh atasannya. Sementara itu, berita tentang Yeonhee juga menimbulkan kekacauan di stasiun berita lain, yang salah satunya tempat kerja Moonho. Atasan Moonho tak akan membiarkan Moonho mengetahuinya, karena pria itu pasti bersikeras untuk menyiarkannya, tanpa peduli dengan dampak yang akan terjadi. Sayangnya, Moonho terlanjur penasaran dan berniat mengulik lebih lanjut. Hal ini menjadi kesempatan bagi Moonho untuk menolak tawaran para petinggi perusahaan yang menginginkannya untuk terjun ke dunia politik. Sebab ia tak mau dijadikan jubir tim kampanye pemilu Tuan Uichan sesuai kehendak Moon-sik. 한짓 최고 적임자라고 생각하mus. Tanpa diduga, Moonho mengunjungi kantor Yongsin untuk membicarakan perihal kasus Yeonhee. Yongsin diminta untuk menyerahkan berita itu pada Moonho, karena garis itu belum tentu bisa melindungi Yeonhee sebagai narasumber. Permintaan Moonho bagikan petir di siang bolong, yang mana membuat Yongsin seakan terbangun dari lamunannya. Sudah sejak lama ia mengidolakan Moonho, namun baru mengetahui jika pria tersebut kemungkinan mendapatkan ketenaran dengan cara mencuri berita reporter rendahan. Yongsin merasa kecewa karena ia telah diremehkan. 어떻게 그래? Padahal Moonho justru ingin melindungi Yongsin dari bahaya yang mengintai, mengingat berita Yeonhee melibatkan para penguasa negara. Tanpa sepengetahuan Moonho, Moon-sik sedang mencari keberadaan Yongsin yang berupaya untuk memberi pelajaran bagi wanita itu. Kecil 조사해봐요. Eskar diperintahkan untuk membuntuti Yongsin yang pulang bekerja bersama Jungho. Menyadari jika sedang dibuntuti, cuma mempercepat langkah hingga menuju ke sebuah belokan. Tanpa disangka, Sang-su beserta anak buah yang telah mengepung mereka. Yongsin diminta untuk ikut bersama Sang-su dan teman-temannya dan menunjukkan keberadaan Yeonhee. Namun ia justru menyuruh Jungho untuk menghubungi polisi. 내가 박을 pembusukan 없죠. Ketika berusaha mengalihkan perhatian Sang-su dan teman-temannya, Yongsin didorong hingga kepalanya hampir terbentur tembok. Jungho yang berupaya melindungi Yongsin justru dipukuli. Karena tak tega melihat Jungho disiksa, Yongsin bersedia untuk ikut dengan mereka. Sementara itu, Jungho diminta untuk pergi dari lokasi oleh Nyonya Minja, mengingat wajahnya sudah terekspos. Jungho menolak karena ia ingin menyelamatkan Yongsin yang saat itu sedang tertangkap. Jungho lantas menyembunyikan penyamarannya dan menyerang komplotan Sang-su. Ia membawa tubuh Yongsin ke suatu tempat agar gadis itu tak melihat aksi kekerasan yang terjadi. Terlebih, tubuhnya semakin lemas akibat sulit bernapas. Meski kalah dalam jumlah, Jungho dapat mengimbangi kekuatan Sang-su dan teman-temannya. Gerakannya sangat gesit sehingga membuat mereka kewalahan untuk melayangkan pukulan. Merasa tak asing dengan penampilan Jungho, Sang-su memotret pria itu dengan ponselnya. Jungho berusaha menghentikan aksi Sang-su dengan menendang sebuah batako hingga mengenai kepalanya. Tanpa disangka, salah satu pergelangan tangan Jungho diikat dengan tali oleh Sang-su. Namun ia tetap bisa bergerak dengan leluasa untuk menghindari setiap pukulan. Jungho berhasil melepaskan ikatan dengan cara menendang bagian tubuh Sang-su. Suara sirene polisi membuat Sang-su dan teman-temannya buyar. Hal itu pun memberikan kesempatan bagi Jungho untuk menolong Yongsin dengan mengambil pil guna meredakan gejala sesatnya. Sebelum polisi datang, Jungho segera kabur karena ia tak ingin ketahuan. Situasi semakin runyam sehingga Jungho diminta oleh Nyonya Minja untuk menghentikan penyamarannya. Keesokan harinya, Jungho muncul di hadapan Yongsin dan mengaku jika semalam ia ketakutan hingga terpaksa melarikan diri. Ia menghatikan Yongsin sehingga memutuskan untuk tidur di ruang kafe.
Pernyataan Jung Ho membuat Yong-sin tersentuh, sehingga ia diajak sarapan bersama Tuan Chisu dan Yeon-hee. Situasi seperti ini telah lama tak Jung Ho rasakan semenjak ayahnya meninggal dan ia berpisah dengan sang ibu. Saking terharunya, Jung Ho bahkan berusaha untuk menahan air matanya. Sementara itu, seperti biasa, Moon Ho berkunjung ke rumah Moon Sik untuk menemani Myung-hee. Secara tiba-tiba, ia membahas tentang anak Myung-hee yang telah lama meninggal. Ia berandai-andai mengenai profesi apa yang kemungkinan dipilih jika anak tersebut masih hidup. Myung-hee menolak untuk membahas tentang anaknya, mengingat wanita itu masih belum merelakan kepergiannya. Tanpa diduga, Myung-hee menangis sesenggukan hingga ia mengalami kejam akibat trauma di masa lalu. Mendengar sautas, Moon Ho tak bisa lolos dari amarah Moon Sik karena menyebabkan penyakit istrinya kambuh. Padahal selama beberapa tahun ke depan, penyakit itu tak pernah muncul lagi. Setelah kondisi Myung-hee membaik, Moon Sik mengajak Moon Ho berbicara empat mata. Tanpa mereka sadari, Taeyong diam-diam melaporkan hasil pengintaian kepada Jung Ho. Moon Ho menjelaskan jika 2 bulan yang lalu, ia dihubungi oleh seseorang jika makam putri Myung-hee harus dipindahkan. Dari situlah Moon Ho menemukan fakta jika di dalam makam tersebut hanya ada peti yang berisi batu. Moon Ho mencurigai jika Moon Sik telah memalsukan kematian putri Myung-hee. Kemungkinan Moon Sik jugalah yang menjadi dalang atas kematian Gilhan, yang tak lain kekasih Myung-hee sekaligus ayah kandung dari Yong-sin. Hyunyeoso. Tak menghiraukan larangan Moon Sik, Moon Ho tetap menyelidiki kasus Yeon-hee. Min Jae bahkan tak dapat mengalahkan keras kepala Moon Ho, yang mana Min Jae adalah atasan sekaligus mantan kekasih Moon Ho. Di lain sisi, Yong-sin hanya bisa meminta maaf ketika ia dimarahi oleh atasan akibat kecerobohannya. Perbuatan Yong-sin bahkan mengakibatkan perusahaan mereka dituntut oleh Tuan Ui-chan atas dugaan pencemaran nama baik. Yong-sin mengira jika karirnya akan terhenti sampai di sini, namun tanpa diduga, ia justru mendapat dukungan dari atasan untuk melanjutkan penyelidikan. Beliau berpesan pada Yong-sin agar bekerja secara totalitas dalam mengusut kasus Yeon-hee. 제대로 써먹을수는 뭔가를 켜와. Antusias dengan hal tersebut, Yong-sin segera mengajak Jung Ho ke rumah Tuan Hwang, yakni seorang produser yang telah menganiaya Yeon-hee. Ia akan mencari bukti lebih lanjut dan mewawancarai pria itu. Di luar dugaan, rumah Tuan Hwang dijaga ketat oleh beberapa personil Escort, yang mana membuat Yong-sin ragu-ragu untuk masuk ke sana. Dengan perasaan takut dan gemetaran, Yong-sin mengutarakan pertanyaan kepada Tuan Hwang. Respon Tuan Hwang di luar prediksi, yang mana beliau justru bertindak kurang ajar terhadap Yong-sin. Setiap pertanyaan dari Yong-sin selalu dialihkan ke hal yang berbeda. Tuan Hwang berusaha mengintimidasi Yong-sin dengan memukuli karyawan wanita yang ada di sebelahnya. Pak! Oh, Pak! Dengan sigap, Jung Ho melindungi Yong-sin agar tak melihat kekerasan yang dilakukan oleh Tuan Hwang. Terlebih Yong-sin telah menunjukkan tanda-tanda jika tubuhnya mulai kolaps. Yong-sin teringat akan masa lalunya yang kelam dan kerap disiksa. Sementara itu, Jung Ho diam-diam menghubungi Taeyong untuk meminta pertolongan. Taeyong lalu membawa rekan-rekannya untuk membuat keributan di depan rumah Tuan Hwang. Mereka melemparkan tembakan air dan plastik berisi tepung hingga situasi menjadi tidak terkendali. Ketika dalam keadaan ricuh, Taeyong masuk ke dalam mobil Sang-su dan dibantu oleh Min-ja untuk melakukan pertasan, yang mana mobil Sang-su dibuat berjalan sendiri. Mengetahui jika mobilnya berpindah, Sang-su meninggalkan ruangan Tuan Hwang. Di lain sisi, Tuan Hwang masih terus menggertak Yong-sin yang kondisinya semakin lemas. Dengan bibir bergetar, Yong-sin berusaha untuk melawan Tuan Hwang. Ia lantas menunjukkan rasa tidak takut untuk menghadapi pria itu. Tanpa diduga, Jung Ho berhasil menemukan cara untuk kabur dari rumah Tuan Hwang, yang mana ia akan menyenggol pot dan memberikan efek domino hingga seluruhnya berjatuhan. Keadaan tersebut memberi kesempatan bagi Jung Ho untuk mengajak Yong-sin kabur. Di tengah kekacauan yang terjadi, Jung Ho dan Yong-sin berusaha kabur secepat mungkin. Jung Ho menghentikan mobilnya tepat di depan mobil polisi cyber yang kebetulan sedang mengawasi Sang-su dan teman-temannya. Dengan berpura-pura ketakutan, Jung Ho menjelaskan apa yang telah mereka alami di rumah Tuan Hwang. Begitu anak buah Sang-su muncul, Jung Ho diam-diam kabur untuk mencari keberadaan Taeyong.
Sementara itu, Dayong mengemudikan mobil Sang-su sejauh yang ia bisa. Dengan sedikit tegang dan bingung, ia berputar balik untuk menuju ke pelabuhan dan menjauh dari kejaran Sang-su. Mengira berhasil lolos dari kejaran Sang-su, Dayong justru tertangkap dan tak bisa berkutik. Beruntungnya, dengan bantuan Nyonya Minja yang melacak keberadaan Dayong, Chung-ho bisa datang tepat pada waktunya. Ia segera menyeram Sang-su agar Dayong bisa melarikan diri. Pergelangan tangan Sang-su diikat pada setir mobil dengan borgol yang Chung-ho curi dari saku polisi cyber. Chung-ho juga merampas ponsel Sang-su dan menemukan rekaman suara berisi perintah dari pemimpin pria itu. Ia mencurigai jika sang pemimpin merupakan salah satu di antara Moon-ho dan Moon-sik. Terlebih di dalam rekaman tersebut, terdapat perintah untuk mencari keberadaan Chung-ho serta mengawasi Yong-sin. Usai memperoleh informasi yang cukup, Chung-ho meminta Nyonya Minja untuk melacak tentang identitas orang-orang yang berfoto bersama median ayahnya. Salah satu dari mereka diketahui bernama Chae-bum, yakni teman sang ayah sekaligus guru Chung-ho. Belakangan ini, Chae-bum sangat sulit untuk dihubungi, sehingga akan sia-sia untuk bertanya kepadanya. Apabila tidak dihalangi, Chung-ho juga bisa mengetahui rahasia yang selama ini mereka tutupi. Ayah Chung-ho ternyata bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan bunuh setelah ia menghabisi nyawa temannya demi uang semata. Nyonya Minja tak berani menebak-nebak bagaimanakah reaksi Chung-ho usai mengetahui hal itu. Terlepas dari pekerjaannya yang berhubungan dengan kriminal, Chung-ho adalah pria yang polos dan berhati baik. Ia tak pernah meninggalkan siapapun dan justru dirinya lah yang sering ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Di lain sisi, Yong-sin dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Yong-sin ditanyai hal yang berhubungan dengan artikel tentang Yeon-hee yang ditulisnya. Cuma buat cuman tulisan Melissa. Di luar dugaan, Yong-sin mendapatkan informasi dari petugas polisi jika Yeon-hee telah digugat atas pencemaran nama baik oleh Tuan Huang, yang mana hal itu membuat Yeon-hee masuk ke dalam daftar NPO. Kurang jawab guys. Yong-sin hendak memberitahukan hal tersebut, namun Tuan Jisoo tak dapat dihubungi. Dengan terpaksa, ia pun meminta bantuan pada Moon-ho untuk segera merilis berita Yeon-hee agar masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya. Ditemani oleh Tuan Jisoo, Yeon-hee sebenarnya berencana untuk memberikan kesaksian sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh Tuan Huang. Ia tak menyangka jika keadaan kian rumit, yang mana ia justru dijadikan terdakwa. Tak hanya Tuan Jisoo, Yong-sin pun ikut-ikutan pusing saat memikirkan kasus Yeon-hee. Ia sampai lupa menghubungi Chung-ho yang tak ada kabar semenjak insiden di rumah Tuan Huang. Buksure terus ikut Yong-sin lalu menceritakan bahwa situasi yang sedang dialami melebihi batas kemampuannya. Ia sadar jika apa yang dikatakan oleh Moon-ho benar adanya, meskipun demikian ia tak bisa membenci Moon-ho karena sudah lama mengidolakannya. Sebenarnya, Yong-sin mulai menyukai seseorang yang tak lain adalah Hilar. Pria itu selalu muncul saat Yong-sin mengalami kesulitan dan berhasil membuat jantungnya berdebar. Mendengar hal tersebut, Chung-ho merasa sedikit tersanjung, sekaligus penasaran karena belum pernah merasa disukai oleh seseorang. The King. Di lain sisi, atas skandal yang terjadi, Tuan Uichan dimarahi oleh tetua, yakni pria yang mengendalikan politik sekaligus senior Moon-sik. Tuan Uichan dianggap telah menghancurkan kesempatan untuk menjadi wali kota hanya karena seorang wanita. Dengan memelas, Tuan Uichan minta diberi satu kesempatan agar karirnya tak hancur. Fashilong, iradilo sekundah. Saat timanya di rumah, Moon-sik berbincang dengan istrinya yang tak bisa tidur. Ia lantas menceritakan jika telah bertemu dengan orang-orang yang serakah seperti Tuan Uichan. Dari cerita itulah, Myung-hye menyimpulkan jika Moon-sik telah berubah. Padahal semasa kuliah dulu, pria itu sangat pemalu dan tak banyak bicara. Kini Moon-sik lebih bijaksana namun ambisius dan sedikit tajam. Boiling kata warga. Moon-sik berusaha menyangkal karena menurutnya ia tak pernah berubah dan tetap melawan hal yang baginya tidaklah benar. Secara tiba-tiba, Moon-ho mengunjungi Samdae, yakni kantor berita Yong-sin. Kedatangannya membuat seisi kantor terkejut sekaligus heran. Terlebih pria itu minta dijelaskan tentang dana kantor Afroshalf terminal. Merasa kebingungan, atasan Yong-sin menelpon pemilik Samdae, dan tanpa diduga, sang pemilik mengatakan bahwa gedung beserta kantor berita Samdae telah dijual kepada Moon-ho sehingga kepemilikan telah diambil alih olehnya.
Moonho pindah ke Samdae karena ingin melatih Yongsin yang dianggap memiliki potensi sebagai reporter hebat. Nasional papai de Jamna? Moonho membeli gedung beserta kantor berita Samdae dengan menjual saham dan aset lain yang ia miliki. Ia merasa bahwa keputusan ini sangatlah tepat, karena sekarang justru memiliki kebebasan untuk memberitakan apapun. Ia juga bisa fokus dengan tujuannya, yakni melatih Yongsin menjadi reporter handal. Secara bertahap, Moonho memberikan tugas kepada masing-masing karyawan untuk mencari informasi terkait kasus Yeonhee. Yongsin diminta untuk menghadiri konferensi pers terkait pencalonan Tuan Uichan sebagai wali kota. Yongsin harus memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan tentang hubungan antara Tuan Uichan, Tuan Huang, dan Yeonhee di depan publik. Sementara itu, Jungho diperintahkan untuk menyelidiki bar yang biasa dikunjungi oleh Tuan Huang dan kawan-kawannya. Jungho berpura-pura meminta nomor ponsel Moonho, padahal ia hendak meretas data di dalamnya. Dari situlah, Jungho menemukan fakta bahwa Moonho merupakan klien yang memintanya mencari informasi seputar Yongsin. Tempo hari, Moonho baru saja memberikan tugas baru, namun Nyonya Minja belum bisa mengatakan hal itu kepada Jungho. Tugas tersebut adalah Jungho harus menjaga keselamatan Yongsin dari Moonsik dan Samsu. Jungho diminta untuk menghentikan aktivitasnya menjadi healer sementara waktu, sebab Nyonya Minja dan Chaebum hendak mengirim Jungho ke Australia agar ia tak penasaran dengan masa lalu ayahnya. Chaebum tak ingin Jungho terjun terlalu dalam dan mengetahui fakta yang ada. Dulunya, Chaebum sempat menjadi reporter yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Chaebum sempat tertangkap dan dipenjara selama 11 tahun. Ia rupanya memilih untuk diam agar para sahabatnya selamat. Tanpa diduga, setelah bebas dari penjara, Chaebum justru dikejutkan oleh kematian dua orang temannya, yang tak lain ayah Jungho dan kekasih Myung-hee. Selain itu, Myung-hee juga mengalami kelumpuhan dan ia menikah dengan Moonsik yang telah menjadi seorang CEO. Hal itu memang sangat mencurigakan, namun Chaebum tak berniat untuk mencari tahu lebih jauh. Sudah bisa ditebak jika Jungho menolak permintaan tersebut, mengingat ia ingin mencari tahu tujuan Moonho mendekati Yongsin. Selain itu, Jungho belum siap untuk berpisah dari gadis itu. Untuk mendapatkan informasi tentang bar yang didatangi Tuan Huang, Jungho mendatangi rumah pria itu secara langsung. Jungho meminta Dayo membuat kekacauan seperti tempo hari, agar ia bisa menyusup masuk ke rumah Tuan Huang. Jungho melakukan berbagai cara agar pembantu dan pengawal tidak memergokinya untuk sampai ke ruangan Tuan Huang. Saat Jungho berhasil masuk, pria itu hendak berteriak untuk meminta tolong, namun Jungho mengancam akan menggores lukisan yang dibelinya dengan harga mahal jika Tuan Huang berani memberitahu pengawalnya. Karena dikira sedang bercanda, Jungho pun tak segan merobek lukisan itu. An item for bitch. Tuan Huang berusaha menyerang Jungho dengan tongkat golf, namun ia berhasil menangkap tongkatnya. Dengan beringas, Jungho memukuli perut dan beberapa bagian tubuh Tuan Huang hingga babak belur untuk membalaskan dendam atas apa yang telah diperbuat pria itu terhadap Yeonhee, serta wanita lain yang sudah ia beralah. Tuan Huang berkali-kali memohon ampun dan bersedia melakukan apa saja asal ia tidak disakiti. Jungho akan berhenti asalkan Tuan Huang tidak melakukan kekerasan, terutama pada para wanita. Pada ungkap Sharo, Jungho juga menanyakan tentang bar yang dikunjungi oleh Tuan Huang dan meminta pria itu untuk menunjukkan koleksi rekaman video para wanita yang digunakan untuk kepentingan bisnisnya. Jungho harus bergegas membuka brankas, mengingat para pengawal Tuan Huang telah mendengar kegaduhan yang terjadi di ruangannya. Beruntungnya, Jungho berhasil meloloskan diri sebelum para pengawal masuk. Sementara itu, Yongsin mendapat pesan dari healer alias Jungho untuk datang ke atap gedung. Setelah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pria itu, Yongsin mendapatkan sebuah amplop berisi hard disk yang di dalamnya terdapat file video rekaman dari brankas Tuan Huang. Yongsin rupanya tahu jika Jungho masih bersembunyi di atap gedung, sehingga ia ingin berterima kasih sekaligus menanyakan sesuatu pada pria itu. Yongsin bersedia menutup matanya agar wajah Jungho tidak ketahuan. 내가 눈을 가리고 있거든요. Penasaran dengan pertanyaan Yongsin, Jungho pun menampakkan diri. Tanpa diduga, Yongsin memastikan tujuan Jungho mengawasi dan menyelamatkannya selama ini.
Yongsin juga yakin jika Jungho memotong kukunya untuk keperluan tes DNA, sehingga ia berasumsi pria tersebut adalah ayah atau mungkin kakak kandungnya. Jungho tak mengiyakan ataupun menyangkal pertanyaan Yongsin agar hal tersebut tetap menjadi misteri. Saat Yongsin hendak bertanya lebih lanjut, Jungho telah menghilang dari hadapannya. Sementara itu, keputusan Moonho membeli Samdai sedikit mengganggu pikiran Moonsik, sehingga ia bertemu dengan Min Jae untuk membicarakan hal itu. Min Jae sendiri tak mengetahui alasan yang sebenarnya. Namun Moonho pernah mengatakan sesuatu jika ia hendak menebus dosanya terhadap Myunghae. 그게 다 첫 번째 여자에게 빚을 갚기 위해서라고. Jawaban Min Jae segera membuat Moonsik paham. Ia lantas meminta Sangsu dan kawan-kawannya untuk menyelidiki semua hal tentang Yongsin, karena ia memiliki kecurigaan jika gadis itu adalah anak Myunghae yang dinyatakan meninggal. Moonsik juga menyuruh junior Moonho yang bernama Jungsu untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Pria itu diminta melamar ke Samdai dan mencari mata-mata. Para kugom bisa. Di malam harinya, Jungho menyusup ke ruangan Moonsik dan memperingatkan pria itu agar tidak menghubungi siapapun. Moonsik diminta untuk mengikuti instruksi Jungho dan menjawab pertanyaannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Moonsik menyangkal jika telah menjebak Jungho sebagai pembunuh Sungcho. Jungho juga mengancam akan menyerahkan video yang dikirim Sungcho saat itu ke stasiun TV dan akan ditonton seantero negeri apabila Moonsik tidak mengungkap pembunuh yang sebenarnya. Moonsik hanya diberi waktu selama 3 hari untuk mempertimbangkan hal tersebut. 어느 방송국이다 나오시냐 새 수첩 끼워 넣을 수 있거든요. Saat keluar dari ruangan Moonsik, Jungho dipergoki oleh Myunghae yang kebetulan hendak masuk. Tanpa diduga, Myunghae menghentikan langkah Junho dan memandangnya sebagai sahabat lamanya yang merupakan ayah Junho. Pertemuan Myunghae dengan Jungho terjadi secara kebetulan yang membuat Myunghae terus berpikir. Bagi Myunghae, Junho sangatlah mirip dengan teman lamanya yang bernama Junsu, yang tak lain adalah ayah kandung Junho. Setelah Myunghae ingin mengejar Junho saat itu juga, meskipun Moonsik berusaha menahannya. Beberapa saat kemudian, barulah Myunghae tersadar jika sangat mustahil Junsok ada di rumahnya, karena pria itu sudah tewas 20 tahun yang lalu. Nah, ya, Moonsik menyebut jika ada pencuri yang akan kabur karena terpergok olehnya. Ia kemudian meminta Myunghae untuk melupakan teman lamanya itu. Myunghae lalu menanyakan perihal anak laki-laki Junsok yang memiliki usia sepantaran dengan Jian, nama asli Yongsin. 나이가 지안이보다 딱 한 달 먼저 났잖아. Keesokan harinya, Junho yang masih berada di sekitar rumah Moonsik merasa enggan untuk pergi. Ia mengamati Myunghae dari kejauhan sembari menelponnya Minju. Junho menduga alasan Minju dan sang guru mengirimkannya ke luar negeri berkaitan dengan hubungan ayahnya dan teman-temannya yang ada di dalam foto. Karena penasaran, Junho berniat menanyakannya langsung kepada Myunghae. Hendak suka sembuh semua. Beberapa saat kemudian, guru Jaebu memberikan informasi lewat sambungan telepon yang berisi tentang identitas Myunghae, yang mana hal itu cukup meredam rasa keingintahuan Junho. Ia mengendarai mobil menuju tepian danau dan teringat saat usia remaja, yang mana ia kerap dihukum di sekolah karena sering berkelahi. Saat itu, Junho hanya bisa duduk di sana, mendengarkan rasa iba guru dan ledekan teman-temannya yang tak lain tentang kematian ayahnya, serta ibunya yang meninggalkannya begitu saja. Sejak saat itulah, hal yang paling Junho benci adalah orang yang peduli dan mendekatinya hanya karena rasa iba. Di lain tempat, Yongsin terlihat menunggu Moonho. Setibanya di kantor, ia pun bertemu dengan Junso yang akan melamar pekerjaan. Mono 선배 출근했나? Yongsin lalu memutar rekaman untuk Moonho dari kepala Hwang dan menyaksikan jika di dalamnya terdapat para pejabat yang sedang mabuk dan merayu sederet artis binaan Tuan Hwang. Yongsin sebenarnya ragu apakah Moonho benar-benar akan mengambil alih pekerjaannya. Melihat Moonho dan Yongsin ada di ruangan meeting, membuat Junho panik karena di saat yang bersamaan, Nyonya Minju akan mengalihkan pembicaraan. Junho berkata jika ia telah berhasil menemukan klub malam favorit Tuan Hwang. Namun usaha itu sia-sia karena Yongsin rupanya melihat pemberitahuan di komputer Moonho jika ada email dari Healer. Yongsin sangat terkejut karena Moonho justru bisa berkomunikasi dengan Healer, di saat para detektif saja kesulitan untuk melacaknya. Dengan sengaja, sebelum keluar, Junho menjatuhkan kertas agar ia bisa meletakkan alat penyadap di bawah meja.
Yongsin menatap Moonho dengan penuh curiga. Rupanya, Nyonya Minju yang mengirim email itu atas perintah Jungho. Jungho rupanya ingin tahu alasan Moonho menyuruhnya untuk menjaga dan melindungi Yongsin. Jika lanjut 구체적으로 다가 트위터를 달라고 요청하라며 해. Yongsin sepertinya salah mengartikan ucapan Moonho. Ia justru mengira jika Moonho meminta Healer untuk melindunginya dari para gangster dan mengambil sampel kuku untuk dicek DNA. Moonho berdalih, ia ingin mendirikan stasiun penyiarannya sendiri hingga harus tahu latar belakang seluruh karyawan. Dan itu semua berkaitan dengan urusan sampel DNA. Wisokku yogi someday-ga kejunyana. Mendengar jawaban tersebut, Yongsin merasa kecewa dan malu. Wajah Junmo terlihat sedikit lega karena Yongsin mendengarkan nasihatnya untuk tidak mempercayai seseorang. Saat itu, Yongsin tak bersedia berbicara banyak di depan Moonho, meskipun Moonho tertarik untuk mengetahui tentang pertemuan Yongsin dengan Healer tempoh hari. Moonho lalu menulis email pada Healer untuk memperingatkannya agar lebih berhati-hati terhadap sekretaris Oh. Ia juga melarang Healer untuk menemui Yongsin secara pribadi. Moonho kemudian meminta Yongsin dan Jungho untuk mewawancarai Yeonhee, serta menyerahkan bukti-bukti pada detektif Yeon. Rupanya Yongsin tahu jika detektif yang harus didatanginya adalah detektif tersebut. 감사하던 형사를 하나 합니다. 아마 그쪽이라면 좋아할 것 같은데요, 그쪽이면. Setelah diterima sebagai asisten Moonho, Junso diperkenalkan pada seluruh anggota tim di Samdeinos. Ia mengaku diperintah Moonsik untuk memata-matai Moonho. Sepanjang perjalanan, Yongsin dan Jungho membicarakan tentang kinerja Moonho. Semua pekerjaan yang dilakukan Yongsin rupanya membuatnya kelelahan hingga ia tertidur di dalam mobil. Setibanya di rumah, Yongsin terlihat mengenali beberapa pria bertampang gangster. Yongsin kemudian terbangun dan segera keluar dari mobil. Ia menyambut teman-teman ayahnya yang kebanyakan adalah mantan napi. Mereka rupanya datang ke kafe dan berniat melindungi Tuan Chaisu setelah mendengar pria itu membutuhkan perlindungan keselamatan. Pada akhirnya, Yeonhee yakin untuk melakukan sesi wawancara, meskipun Tuan Chaisu dibuat khawatir jika wawancara tersebut akan berdampak buruk bagi Yeonhee. 알아보면 고봐라. 알아볼잖아 이러면서. Saat itu, Yeonhee tak begitu memikirkan pandangan negatif tentang dirinya. Yang terpenting, tiap lawan bisa mendapatkan hukuman. Di kantornya, Moonsik menerima informasi jika Yongsin ditemukan di usia 5 tahun dan berpindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Ia akhirnya diadopsi saat itu juga oleh Tuan Chisu. 시험시간 8살 때이가 되었고요. Moonsik mengingat kembali peristiwa saat Myung-ye berada di rumah sakit setelah ia mengalami kecelakaan. Wanita itu memohon agar Moonsik menemukan keberadaan Ji-an. Ia melapor ke kantor polisi jika ada seorang anak yang ditemukan bersembunyi di belakang tempat sampah dekat TKP kecelakaan. Rupanya saat itu Ji-an diketahui berada di panti asuhan. Masih teringat jelas bagaimana Ji-an menangis dan memeluk Moonsik yang kala itu bersikap dingin padanya. Perbuatan kejam itulah yang selalu membuat Moonsik merasa bersalah hingga kerap dihantui Gilhan dan Junso. Tuan tertawaskah? Di lain tempat, sekretaris Oya mengamati gerak-gerik Moonsik segera melaporkannya pada ketua. Ia menjelaskan tentang kedua kakak beradik yang tertarik pada anak Ilham di tahun 92. Ia pun menduga jika Moonho sepertinya sudah berhasil menemukan keberadaan Ji-an. Cuman ini kuaicoro, menemukan tidak boleh. Ketua bahkan berkata jika Moonsik adalah murid terhebat yang pernah ia bimbing. Tanpa sepengetahuan Moonsik, ia berencana menyingkirkan Ji-an agar Moonsik bisa hidup tenang. Di kantornya, Sang Soo berhasil memanipulasi suara Moonho. Di waktu yang bersamaan, Moonho palsu menelpon Yongsin agar ia menuju ke suatu tempat karena ada seorang informan yang telah terpublikasi. Yongsin segera berangkat ke tempat yang dimaksud dan mematikan ponselnya sesuai instruksi. Tapi ternyata itu adalah sebuah jebakan. Di lain tempat, Moonho juga menerima telepon dari orang tak dikenal. Seorang anak sekolah membacakan pesan yang ditulis oleh sekretaris Oh. Moonho menduga jika pesan tersebut berkaitan dengan keselamatan Yongsin alias Ji-an. Sekretaris Oh menyiapkan rencana selanjutnya. Ia memasuki sebuah bangunan dengan berpakaian sebagai pekerja konstruksi dan merusak sebuah mesin.
Singkat cerita, Yongsin sampai di tempat yang sudah ditentukan. Dengan terpaksa, ia memutar untuk mencari pintu darurat dan dengan kewaspadaan, Yongsin memasuki bangunan itu dan mencari keberadaan Moonho. Sampai Himmono sampai Yongsin lalu menemukan lift dan bergegas ke rooftop gedung. Di waktu yang bersamaan, sekretaris Oh memutus salah satu kabel hingga menyebabkan konsleting listrik. Yongsin yang panik berusaha meminta pertolongan karena lift yang rusak terjun tanpa kendali. Lift berhenti hingga di suatu titik, namun pada saat itu tak ada satu orang pun yang mendengarnya. Sementara Moonho meminta bantuan Hillar untuk mencari keberadaan Yongsin karena ada seseorang yang ingin mencelakainya. Beruntungnya, Nyonya Minju masih bisa melacak keberadaan Yongsin dari alat yang Chunho letakkan di tasnya tempo hari. Moonho dan Jungho berhasil mendapatkan lokasi Yongsin dan segera menuju ke tempat tersebut. Rupanya, Jungho yang tiba lebih dulu. Ia lantas mengecek semua ruangan kosong dan mendengar teriakan Yongsin yang sedang membutuhkan bantuan. Sadar yogi narabisayo. Sadar suara tersebut dari dalam lift, Jungho berusaha mencari tali di atap gedung untuk turun menghampiri Yongsin. Ia langsung membuka pintu lift secara manual dan mendapati tubuh Yongsin dalam keadaan lemas. Tak lama kemudian, tali penyangga lift benar-benar putus. Tepat di saat Jungho bisa membawa Yongsin keluar dari ruangan. Yongsin tak sempat melihat wajah pria yang telah menyelamatkannya karena Jungho menutup wajahnya dengan topi. Sengaja Jungho tak berbicara sepatah kata pun agar Yongsin tak menaruh curiga. Setibanya di atap, Yongsin yang masih menutup matanya merasa bersyukur karena ia bisa keluar dari ambang kematian. Yongsin yakin jika pria yang telah menyelamatkannya adalah Hillar yang dikirim oleh Moonho. Melihat Yongsin dalam keadaan aman, Jungho melangkah pergi seolah ia tak peduli jika Yongsin akan terus salah sangka pada jati dirinya. Karena bagi Jungho, ia tak ingin mendapatkan pujian atau rasa berutang budi dari seseorang. Jungho membalikan badan dan berjalan menuju Yongsin. Ia pun perlahan membuka topi gadis itu dan menciumnya. Singkat cerita, Moonho tiba di rooftop gedung dengan raut wajah penuh kecemasan. Tanpa sadar, ia memanggil Yongsin dengan sebutan Cian, nama aslinya. Yongsin yang masih tercengang dengan kejadian bersama Jungho tak menyadari panggilan tersebut. Moonho langsung memeluk Yongsin dan menangis, lalu mengajaknya pergi dari tempat itu. Di balik dinding, Jungho memperhatikan keduanya yang akan pergi. Ia memerintahkan Nyonya Minju untuk memeriksa CCTV serta melacak kemanakah Moonho pergi. Di dalam mobil, Moonho memperhatikan Yongsin yang masih tampak syok dengan memeriksa denyut nadinya. Moonho berniat membawa Yongsin ke tempat yang lebih aman karena ia khawatir Yongsin akan menjadi target penculikan. Yongsin memastikan jika ia akan baik-baik saja dan bisa mengurus diri sendiri. Setibanya di apartemen, Yongsin bertanya mengapa Moonho memanggilnya dengan sebutan Cian. Moonho menjelaskan bahwa yang terjadi hanyalah kesalahan ucap karena ia sangat panik. Moonho memperingatkan Yongsin untuk tak percaya pada Hillar meskipun pria itu telah menolongnya. Krum 알 거 아니야? 함신 berukun-ranan ko. Ketika akan memasuki lift, pandangan Moonho tertuju pada pintu tangga darurat yang sedikit terbuka. Moonho pun yakin jika Hillar sudah mengikutinya. Meskipun tak bertatap muka, Moonho berterima kasih dan meminta Hillar untuk memberinya informasi jika ada pihak yang menyewanya dengan harga mahal demi mencelakai Yongsin. Karena sudah mengetahui seseorang yang berniat menyakiti keponakannya, Moonho lalu mendatangi sekretaris Oh dan menyeretnya untuk menemui Moonsik di ruang kerja. Moonho mengancam agar Moonsik tak menyentuh Cian yang sangat ia sayangi. Moonsik pun terkejut mendengar hal tersebut. Ia bersikukuh tak mengetahui jika Cian benar masih hidup. Moonho mengancam jika suatu saat Cian terluka, maka orang pertama yang akan mengetahui hal itu adalah Myung-hee. Temdawin kacang mencuai 될 거야. Saat Moonho melangkah keluar, ia juga berpapasan dengan Myung-hee. Moonho menyandarkan kepalanya di pangkuan kakak iparnya itu dan menangis meratapi nasib Myung-hee yang terpaksa hidup dengan pria yang menyembunyikan kebenaran tanpa mengetahui di manakah anak kandungnya. Saat Moonho masih berada di rumah Moonsik, Yongsin meninggalkan apartemen. Sebelumnya, ia juga meninggalkan pesan untuk Moonho.
Ketika pintu lift terbuka, Yongsin berhenti sejenak. Ia berusaha menghilangkan rasa trauma, namun pada akhirnya Yongsin memutuskan untuk menuruni tangga. Hata? Di malam itu, Yongsin berjalan dengan sangat waspada. Ia tak menyadari jika Jungho sedang memperhatikannya dari sisi jalan yang berbeda. Yongsin malu menuju ke sebuah telepon umum karena berhasil mengingat nomor telepon bongsu yang tak lain adalah Jungho. Jungho mendengarkan Yongsin yang berbicara sepanjang malam seolah sedang mencurahkan isi hatinya. Ia pun terlihat sedih karena hanya bisa mendengarkan tanpa bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, di rumah Jungho, sang guru menghabiskan kue ultai jumbo seorang diri. Berdasarkan kecurigaan Jae-bum, Nyonya Jo melihat laporan DNA. Ia sangat terkejut ketika melihat hasilnya. Nyonya Min-ju menyimpulkan jika pria yang dihabisi oleh ayah kandung Jungho adalah Gil-han Cheong-snich-nabaja. Jungho yang sudah pulang ke rumah berasa ada seseorang yang lebih dulu masuk ke rumahnya. Ia pun melihat meja dan terdapat makanan dan minuman yang baru saja disenduh. Ia yakin jika sang guru masih berada di sekitaran rumahnya. Jungho lalu berteriak memanggil guru Jae-bum dan berharap bisa bertemu karena masih banyak pertanyaan yang harus ia lontarkan. Sementara itu, Moon-ho yang sudah tiba di apartemen menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Yongsin. Moon-ho lalu menelpon detektif Yon, berniat menyerahkan rekaman yang diambil dari berangkas milik Tuan Wang. Detektif Yon yang awalnya menolak mendadak berubah pikiran setelah mengetahui bahwa video rekaman itu berhasil didapatkan oleh Hilah Panon Ham Simburong Kenage Gurae Sekwesmita. Moon-ho mengetahui detektif Yon sudah bertahun-tahun ini menangkap Hiler. Moon-ho rupanya berharap detektif Yon berbagi hasil investigasi sekaligus memintanya untuk mengawasi Yongsin dari incaran Tuan Wang. Akhirnya penyelidikan detektif Yon sampai pada Tuan Wang. Namun saat ia memutar rekaman di ponsel pria itu, ia berusaha menunjukkan ekspresi yang terkejut dan tak peduli. Detektif meminta direktur untuk diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi terkait video skandal asusila para pejabat. Yongsin segera berangkat bekerja dan menemui Moon-ho di lobi kantor. Ia meminta maaf karena telah pergi dari rumah tanpa menunggunya pulang. Moon-ho lalu memberikan ponsel baru pada Yongsin menggunakan dana kantor karena handphone lama Yongsin hilang saat kejadian tempoh hari. Para safi puminika tersebut. Saat itu, Moon-ho mengutarakan kekhawatirannya pada Yongsin yang selalu dalam bahaya jika berada di dekatnya. Moon-ho lalu memberikan dua pilihan pada Yongsin, mengirimnya ke negara Eropa atau menjadi seorang reporter terkenal. Menurut Moon-ho, jika Yongsin menjadi reporter terkenal, maka siapapun yang mengintai atau mengejarnya akan diketahui oleh publik. Moon-ho memberikan arahan pada anggota tim lainnya di Semde News untuk mempersiapkan diri dalam siaran berita perdana mereka di internet. Selain akan melaporkan berita secara umum, namun mereka juga menyiapkan hal-hal yang sedikit luar biasa, yang tentunya membuat kepala Jang khawatir. Anen 기자의 사명원 같은 건 쓸데없이. Jungho yang baru saja tiba diajak Yongsin untuk pergi ke tempat konferensi. Setibanya di sana, tim Sam Dai-tai diizinkan masuk ke ruangan karena pembatasan undangan. Bongsu yang tiba terlebih dulu di sana menghubungi Moon-ho perihal tersebut. Moon-ho memberi ide agar bisa masuk ke ruang konferensi dengan menyamar. Ia memerintahkan Yongsin dan Jungho pergi ke butik sekaligus salon untuk merubah penampilan layaknya sosialita. Hiroet nara, wo surutus friendship kale bendoasi sadendan mut. Di gedung tempat terlangsungnya acara konferensi, Bongsu menyamar sebagai pelayan, sementara Jungho dan Yongsin tiba dengan penampilan yang mencolok sebagai pasangan yang serasi. Keduanya mengaku sebagai tamu perayaan acara pertunangan yang berlangsung di ruangan sebelah. Sempat para petugas meragukan ucapan Jungho karena keduanya tidak membawa undangan. Jungho berpura-pura menelpon pemilik gedung hingga para petugas akhirnya mengizinkan keduanya masuk karena mengira mereka tamu VIP. Bersama dengan Bongsu, mereka bertiga segera memasuki toilet untuk mempersiapkan kamera dan berganti pakaian layaknya reporter yang lain. Sementara itu di lain tempat, Moon-ho menghubungi mereka dari meja siaran Semde News. Ia mengingatkan Yongsin agar yang harus ia lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan terkait Yeonhee karena Moon-ho telah bersiap untuk mengambil alih siaran. Yongsin dan kedua rekannya menghadap-menghadap masuk ke ruangan di saat Tuan Kim Ui-chan mulai memberikan kesempatan bagi para reporter untuk bertanya.
Dengan mengumpulkan keberanian, Yongsin melangkah maju dan berjalan ke tengah. Ia mencecar politikus Kim Uichan dengan pertanyaan, dan Yongsin membongkar seluruh kegiatan buruk Tuan Huang yang menyediakan wanita penghibur untuk Uichan. Yang mana hal itu dilakukan demi kelancaran izin konstruksi, yang salah satunya adalah Yonhee, 서류 함대국 사장이 그 여자를 소개시켜줬다면서요. Sementara Yongsin melancarkan aksinya, Moonho menelpon Min Jae untuk mengalihkan perhatiannya, karena saat itu, Min Jae sedang mengawasi siaran ABS News di luar gedung. Setelahnya, Min Jae sadar bahwa ia telah melewatkan satu hal dan segera berlari memasuki mobil van dengan wajahnya yang sangat panik. Moonho lalu menjelaskan tentang rekaman video di sebuah klub malam yang didapatkan dari seorang informan. Siaran tersebut disusul dengan wawancara eksklusif antara Yongsin dan Yonhee. Di penghujung acara, Moonho menyatakan jika ia tak mungkin menyiarkan berita yang direkayasa. Sementara itu di rumah tetua, Moon-sik menemaninya untuk menonton politikus Kim Uichan menaiki podium dan mulai berpidato. Tetua terlihat tenang, walaupun sebenarnya ia geram saat melihat kejadian di konferensi pers. Moon-sik berjanji akan menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh Moonho. Habis malam 가동시켜서 신명이나 방송 보도 등 사제시 잘하고 왔습니다. Setelah siaran usai, Jungho dan Yongsin mulai memasukkan perawatan ke dalam mobil. Ia pun memperhatikan beberapa polisi yang tak berseragam yang sedang mengawasi mereka. Para polisi terus mengikuti mobil Jungho di saat mereka akan pulang. Jungho lalu mengambil kesempatan untuk meloloskan diri dari sebuah truk besar yang ada di depannya. Jungho lalu menyuruh temannya untuk membelokkan mobil di persimpangan jalan yang membuat polisi kehilangan jejak. Untuk memastikan jika polisi benar-benar pergi, Jungho menepikan mobil dan menarik tubuh Yongsin keluar. Ia menyuruh Bongsu untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Jungho lalu mengajak Yongsin pergi ke suatu tempat dan merayakan keberhasilannya. Yongsin mengepakkan tangan saat akan memasuki lift. Dan perlahan, Jungho mendekati gadis itu. Ia membungkuk dan ingin mencium keningnya. Sementara itu di atap bangunan, Jungho telah menyiapkan tempat yang nyaman dan hangat. Di malam itu, ia ingin mengutarakan perasaannya terhadap Yongsin. Meskipun Yongsin sendiri mengatakan jika belum ada ruang di hatinya untuk Jungho. Ketika Jungho tiba di rumah, guru Jae-bum sudah menunggunya dengan senyum yang tersungging di wajahnya. Jungho menatapnya dengan rasa tak percaya, sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Ia teringat masa lalu di saat Jae-bum adalah satu-satunya orang yang merawatnya setelah sang nenek meninggal. Jae-bum memang menggunakan trik yang cenderung keras dalam mendidik Jungho, karena tentunya agar ia bisa bertahan hidup di tengah kehancuran keluarganya. Keduanya memilih menetap di bangunan kosong yang saat ini ditempati Jungho, dengan sedikit polesan agar bangunan itu terlihat nyaman untuk ditinggali. Singkat cerita, Jae-bum berhasil melatih Jungho dengan terampil dalam ilmu bela diri. Hingga beberapa tahun kemudian, Jae-bum terpaksa meninggalkan Jungho dan memberikan nomor teleponnya yang minju sebagai ladang ia mencari penghasilan. Kembali ke masa kini, melihat gurunya muncul di hadapannya, sempat Jungho merasa kecewa karena dulu Jae-bum meninggalkannya begitu saja. Jae-bum lalu mengeluarkan sebuah foto yang ia yakini membuat rasa penasaran Jungho kian memuncak. Jae-bum tak menyangka jika Jungho sudah mengetahui penyebab kematian ayahnya yang ternyata akibat pundir. Sebenarnya, Jungho sudah mengetahui fakta itu selama bertahun-tahun, namun ia tak berani menanyakan langsung kepada sang ibu karena khawatir membuatnya bersari. Namun yang paling membuat Jungho terpuruk adalah ketika Jae-bum berkata jika Junso pundir karena merasa bersalah setelah menghabisi seseorang demi mendapatkan uang. Bertahun-tahun Jae-bum mencari kebenaran tentang kejadian yang sebenarnya, namun pada akhirnya ia menyerah. Jae-bum meminta Jungho untuk mencari kebenaran tentang kematian ayahnya karena ia yakin Junso tak mungkin melakukan hal sekeji itu. Satu-satunya orang yang bisa diminta petunjuk adalah pria yang mengambil foto mereka berlima, yang tak lain adalah Moonho yang saat itu masih kecil. Di malam itu juga, Junho menggeledah apartemen Moonho dan menemukan koper yang disembunyikan di dalam berangkasnya. Di dalam koper tersebut terlihat begitu banyak kaset rekaman dan juga buku bertuliskan Hiller tertanggal Mei tahun 81.
Sementara itu di kantor polisi, detektif Yan menyuruh anak buahnya untuk memeriksa latar belakang semua karyawan Sam News. Mereka nyaris saja menemukan identitas Pak Bongsu yang sebenarnya. Perhatian detektif saat itu teralihkan karena ia mendapat kabar tewasnya Tuan Huang akibat bunuh. Diketahui Tuan Huang meninggalkan sebuah pesan tentang pengakuan kejahatannya selama ini, termasuk menghabisi Sung Chul. Detektif Yan merasa kasus ini sangat janggal karena semuanya begitu terorganisir dengan baik dengan bukti-bukti yang sengaja dikumpulkan. 그리고 사람도 죽었답니다. Di lain tempat, Moon-ho yang baru saja lembur bersiap untuk pulang, tak sengaja ia menjatuhkan sebatas yang berisi pakaian ganti Jong-ho. Betapa terkejutnya Moon-ho saat ia menemukan handphone Yong-sin yang hilang di saku pakaian Jong-ho. Ia pun mulai berpikir apakah Jong-ho adalah healer yang tempo hari menyelamatkan keponakannya dari insiden lift rusak. Malam itu Moon-ho mendapat telepon dari Jong-ho sebagai healer. Dengan suara yang sedikit disamarkan, Jong-ho bertanya perihal foto ayahnya dan keempat temannya yang juga dimiliki oleh Moon-ho. Kalian kasih serap? Kasih. Moon-ho bersedia menjelaskan detail tentang kejadian di tahun 92. Berikut foto mereka. Asalkan healer menunjukkan wajahnya yang asli. Saat itu, Jong-ho tak bisa mengelak karena Moon-ho juga menemukan bukti jika healer adalah Pak Bongsu yang selama ini bekerja sebagai asisten Yong-sin. Dari perbincangan tersebut, Moon-ho pun akhirnya menyadari jika Jun-ho adalah putra dari Jun-suk karena ia begitu antusias saat menanyakan perihal masa lalu Jun-suk. Terlebih keduanya terlihat sangat mirip. 나보다 잘 기억하고 있었을 거야. Moon-ho teringat peristiwa saat ia masih kecil, yang mana ia selalu menjaga Jung-ho dan Ji-an ketika para orang tua mengadakan pertemuan. Karena Jung-ho terus bertanya siapakah pria yang dihabisi oleh ayahnya, Moon-ho akhirnya berkata jika Jun-suk diduga menghabisi temannya sendiri, yang tak lain adalah Gil-han. Ukira? Namun saat itu, Jun-suk hanya dijadikan tersangka karena kasusnya masih mengambang. Sayangnya, Jun-suk tewas bunuh sebelum sempat membersihkan namanya. Sepulang dari rumah Moon-ho, Jun-ho memberitahu Nyonya Mingju jika Moon-ho mengajaknya bekerja sama untuk membersihkan nama baik sang ayah. Namun dengan satu syarat, Jung-ho harus tetap bekerja di Samdae News dengan identitasnya sebagai Pak Bongsu. Samdae에 당분간 출근할 생각이야, Pak Bongsu. Nyonya Minju sebenarnya kurang setuju karena sedari awal ia tak begitu menyukai Moon-ho karena sepertinya pria itu menyembunyikan banyak kebohongan. Keputusan Jung-ho yang hendak menunjukkan wajah aslinya juga dianggap sebagai bentuk kecerobohan. Jung-ho berjanji pada dirinya sendiri jika ia akan berhenti menjadi healer apabila sudah membersihkan nama sang ayah. Tanong pumayagetawi ku kichanara. Ia juga akan memberitahu rahasianya selama ini pada Yong-sin. Meskipun Yong-sin pastinya akan kecewa karena selama ini ia telah berbohong. Keesokan harinya, Yong-sin baru mendapat kabar kematian Tuan Huang. Kekacauan rupanya juga terjadi di Samdae News karena sejak semalam situs mereka tak bisa diakses. Moon-ho lalu membagi tugas untuk meliput berita itu. Yong-sin sedikit kecewa lantaran Jung-ho terlihat menjaga jarak dengannya dan semakin akrab dengan Moon-ho. "Bawa jumji koya." "Ya, 알겠습니다." Ternyata Moon-ho mengajak Jung-ho ke sebuah tempat, yakni tempat rongsokan mobil, yang mana itu adalah markas berkumpulnya Myung-hee dan teman-temannya dulu saat melakukan siaran radio ilegal. Masih teringat jelas diingatan Moon-ho ketika mereka berkumpul dan bersenda gurau satu sama lain. "Tong-tewana na ukoy sakko." Namun di tahun 91, terjadi sebuah tragedi yang mana Gil-han meninggal dalam kecelakaan mobil. Tak disangka, Jun-suk dituduh sebagai penyebab kematiannya. Sementara Moon-sik yang mengemudikan mobil justru dijadikan saksi. Tak banyak informasi yang Moon-ho dapatkan dari peristiwa tersebut, apalagi setelah menghilangnya hasil otopsi Gil-han. Ia hanya bisa memberikan sebuah amplop berisi file yang mungkin bisa membantu Jung-ho untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. "Karena ketuan sejang ngetria, tanang bisike." Moon-ho juga meminta maaf karena sebelumnya ia memberitahu detektif Yeon agar mengawasi orang yang ada di dekat Yong-sin. Besar kemungkinan identitas Pak Bongsu juga akan diselidiki. Sementara itu di kantor polisi, detektif Chow menemukan jenis obat yang digunakan Tuan Huang untuk bunuh yang ternyata sama persis dengan obat yang menyebabkan Sung Chul tewas. "Kaya 우리 Sung Chul을 죽인 바로 그거다."
Kasus Song Chul akhirnya ditutup karena pelaku yang menghabisinya sudah tiada. Namun bagi detektif Yon, semua ini adalah perbuatan Healer yang sedang membodohinya. Setelah tewasnya Tuan Wang, Hyun Hee kini tinggal di sebuah kota untuk mencari tempat yang lebih aman. Ia khawatir akan respon Tuan Wei-chan selanjutnya. Di pagi itu, detektif mendatangi kafe milik Tuan Jisoo untuk menginterogasi Yongsin mengenai Healer karena detektif yakin Song Chul dan Tuan Wang tewas di tangannya. Yongsin di 옆에 실려와 있을 거로. Saat itu Yongsin berkata, jika Healer tak akan mengambil pekerjaan untuk menghabisi seseorang. Berpindah di markas Nyonya Minju, ia memberitahu Jungho jika Yongsin baru-baru ini mengirim email pada Healer yang mengajaknya berkencan. Healer님, Funfi, 당신을 만나겠습니다. Nyonya Minju mengingatkan Jungho agar tetap menjaga rahasia di depan Yongsin demi melindunginya. Ia lalu mengatur kencan buta Yongsin dan Jungho di sebuah bioskop. Meskipun saat itu, Jungho sangat ingin memperlihatkan wajahnya kepada Yongsin. Melihat Moonsik ada di kantornya, tentu saja menyurut emosi Moonho, karena tanpa rasa bersalah, Moonsik menemui Yongsin alias Chian. Moonsik berdalih jika ia hanya ingin membawa Yongsin pergi ke tempat yang aman untuk melindunginya. Karena tetua menganggap Yongsin sebagai penghalang dirinya untuk masuk menjadi calon wali kota. Sampai kapanpun, Moonho tak akan menyerahkan Yongsin kepada Moonsik. Apalagi saat itu, Moonsik berkata jika ia sudah menemukan keberadaan Jungho, setibanya di rumah, Moonsik memerintahkan sekretaris O untuk menjemput Jungho di kantor kejaksaan. Di dalam mobil Moonsik, Jungho sempat meletakkan alat pelacak agar ia bisa mengawasi gerak-gerik pria itu. Dengan gayanya yang culun, Jungho berkata bahwa ia baru saja kembali dari Rusia dan berniat mencari tahu kebenaran kematian ayahnya. Hati Myung-hee kian teriris melihat putra sahabatnya yang kini tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Di depan Jongwoo ia mengungkapkan kesedihannya karena teman semasa kecil Jongwoo yang tak lain adalah Jian justru sudah berpulang. Saat Jungho bertanya lebih jauh tentang Jian, Myung-hee justru mengalami kejang yang membuat Moonsik harus memberikan obat. Setelah mengkaitkan beberapa peristiwa dan tugasnya sebagai healer, barulah Jungho menyadari jika Yongsin adalah Jian. Karena dulu Moonho ingin memecek DNA-nya, ditambah lagi Moonho pernah keceplosan memanggil nama asli Yongsin. Jungho sendiri kini harus lebih menjaga Yongsin karena sekretaris O adalah dalang di balik kecelakaan lift yang dialami gadis itu. Pagwaratan 날 그 시간에 그 건물 근처에 있었네. Di malam itu juga, Jungho mendatangi Moonho di apartemennya. Ia sangat emosi mengingat banyak kebohongan yang Moonho ucapkan. Bahkan Moonho tega menyembunyikan Yongsin dari ibu kandungnya sendiri. Moonho beralasan ia terpaksa melakukan hal tersebut agar Myung-hee tetap hidup. Ia juga berjanji akan memberitahu semuanya di waktu yang tepat. Tani가 위험했어. 내가 사망해줄게. Setelah mengetahui Yongsin adalah teman semasa kecilnya, Jungho menemui Yongsin di kafe dan memeluknya dengan erat. Entah karena rasa bersalah atas perbuatan orang tuanya, atau karena keduanya memiliki nasib yang hampir serupa. Yang tak lain adalah menjadi korban perpisahan orang tua. Ya Allah, it's beautiful. Saat itu, Jungho memohon agar Yongsin mengizinkannya menginap semalam di kafe, karena apartemennya sedikit bermasalah. Yongsin lalu mengizinkannya menginap setelah menelpon Tuan Jisoo. Ia juga meminjamkan pakaian ganti untuk Jungho gunakan. Gawat korasa cuma ketinanda, retucaiten sama. Tak sengaja, tangan keduanya bersentuhan ketika mengambil pakaian yang terjatuh. Yongsin merasa jika tangan bongsu sama hangatnya dengan tangan healer. Di malam itu, Jungho menyantap makanan yang dibuat Yongsin. Pada akhirnya, Jungho mengetahui alasan Nyonya Minju dan Guru Jaebum yang berusaha memisahkannya dengan Yongsin. Yang paling adalah demi melindungi peristiwa di masa lalu. Krisakuri. Tenan lo gaito boje? Namun Jungho justru berniat menyelidiki kasus ayahnya. Dimulai dengan mencari tahu rekam medis Myung-hee. Ia pun merasa mantap menyukai Yongsin, sehingga tak mungkin bisa menjauh dari kehidupannya. Sementara itu, Moonho bergegas menjenguk Myung-hee yang masih terbaring lemah setelah mendapatkan pemeriksaan dokter. Moonsik berkata jika Myung-hee mengalami drop setelah kedatangan Jungho yang membahas mengenai Jian. Sepertinya, Moonho benar-benar sudah muak dengan perbuatan Moonsik yang menyebabkan keadaan Myung-hee kian menyedihkan. 그래서
그래서 이것도 괜찮다고 생각해. Keesokan harinya, di Someday News, mereka sedang melihat siaran televisi yang memberitakan jika Tuan Kim sedang diselidiki di kantor kejaksaan karena ia berbuat asusila. Moon-ho memberikan sedikit bocoran jika Moon-sik dikadang-kadang menjadi calon wali kota pengganti, sehingga mereka harus melakukan penyelidikan dimulai dari sumber kekayaan Moon-sik. 김문식의 그동안 숨겨뒀던 업적이라든가. Someday juga harus menunjukkan kepada publik apakah Moon-sik benar-benar layak menjadi pimpinan Seoul. Hal itu membuat kepala Jam merasa tertantang karena Moon-ho justru bersikap netral jika terbukti Moon-sik melakukan banyak kecurangan. Siang itu, Moon-sik berniat menjebak Jung-ho untuk mengungkap apakah ia adalah Hiller. Sekretaris Oh sengaja mengirim email pada Hiller dan meminta jasanya untuk mencari keberadaan seorang wanita yang tak lain adalah ibu kandung Jung-ho. Di waktu yang bersamaan, ibu Jung-ho mendapat pesan palsu dari putranya yang mengajaknya makan siang di sebuah kafe. Mengetahui ibunya dalam bahaya, Jung-ho tak pikir panjang dan segera menjemputnya. Namun sayang, ibu Jung-ho justru lebih dulu ditemui oleh sekretaris Oh. Hei, 변호사님. Jung-ho yang senang bersama Yong-sin segera masuk ke kafe tempat ibunya berada. Namun kedatangannya sudah terlambat karena ibunya sudah menghilang. Sialnya saat Jung-ho meminta bantuan Nyonya Minju untuk mengawasi CCTV, sistem komputer mengalami human error dan terpaksa ia harus mematikan mesin untuk beberapa menit. Jung-ho sangat terkejut karena agen bodyguard yang datang ke tempat itu justru lebih banyak dari yang ia bayangkan. Anak buah Sang-soo sempat menembakkan obat bius pada kaki Jung-ho yang membuatnya tak fokus ketika berkelahi. Jung-ho juga mengalami luka yang cukup serius di bagian lengan. Beberapa saat kemudian, saat berada di tempat yang tersembunyi, obat bius yang masuk ke tubuh Jung-ho benar-benar menyebar, sehingga tak lama kemudian Jung-ho pingsan. Nyonya Minju dibuat panik karena Jung-ho tiba-tiba tak ada kabar, dengan tanda-tanda fitanya yang terus melemah. Setelah Nyonya Minju memberikan petunjuk di manakah kemungkinan Bongsu berada, Yong-sin mencari ke semua sudut gedung. Ia akhirnya menemukan keberadaan Bongsu di rooftop dalam keadaan terluka dan segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, guru Jae-bum menyamar sebagai healer untuk mengecoh anak buah Sang-soo. Mereka lalu membawa Jae-bum ke markasnya. Yong-sin sendiri dibuat penasaran mengapa Bongsu bisa terluka. Ia lalu mengecek mobilnya dan sangat terkejut saat mengetahui jika Bongsu adalah healer karena semua bukti mengarah kepadanya. Namun saat itu, Yong-sin belum mau mengkonfirmasi hal tersebut, khawatir Bongsu akan menjauh dari kehidupannya. Selain Yong-sin, di rumah sakit juga ada Dayong yang membawakan Jong-ho pakaian hangat. Ia juga bertugas untuk mengantarkannya pulang. Di rumahnya, Yong-sin menangis karena ia merasa dibohongi oleh orang yang ia sukai. Tuan Chisu menduga jika pria yang dimaksud Yong-sin adalah Bongsu, karena sedari awal ia sudah curiga. Moon-sik akhirnya menemui pria yang mengaku sebagai healer di markas SS Car. Ia tak menyangka dan justru dipertemukan dengan teman lamanya. Moon-sik sedikit kesal karena Jae-bum memberikan peringatan padanya agar tidak menyakiti anak dari kedua sahabatnya itu, yang tak lain adalah Jong-ho dan Ji-an, karena sampai kapanpun ia akan melindungi keduanya dari kepicikan Moon-sik. Nira 죽인 사람. Toichik. Sedikit ia mengingatkan Moon-sik atas perbuatannya di masa lalu, yang juga telah memperdaya Myung-hee setelah suami dan putrinya meninggal. Kecurigaan Jae-bum mengarah pada keberhasilan Moon-sik dalam waktu singkat. Namun saat itu, Moon-sik justru menganggap jika Jae-bum sebagai kotoran yang harus disingkirkan agar tak mengganggu kedamaian hidupnya. Beberapa saat kemudian, detektif membawa polisi untuk membebaskan Jae-bum setelah ia mendapatkan laporan dari seorang wanita yang tak lain adalah Nyonya Minju. Jae-bum akhirnya dimintai keterangan lebih lanjut di kantor polisi. Keesokan harinya, Myung-hee mulai enggan minum obat pemberian Moon-sik yang membuatnya selalu tertidur pulas. Ia sedikit curiga dengan biaya pengobatan dan operasi yang sangat mahal yang dulu ditanggung oleh Moon-sik. Padahal saat itu, Moon-sik belum memiliki pekerjaan yang tetap. Moon-sik mulai berpikir untuk menyingkirkan orang dari masa lalu yang bisa membongkar perbuatannya, yang tak lain adalah Jae-bum. Di sisi lain, Someday News mewawancarai Moon-ho untuk meminta pendapatnya tentang pencalonan Moon-sik sebagai wali kota.
Sebagai kerabat dekat Moon-sik, Moon-ho berkata jika perusahaan Jeol News sebenarnya sudah akan bangkrut, namun Moon-sik bisa bangkit setelah ia bekerja sama dengan pihak investor. Kembali ke kantor polisi, Jae-bum memberikan pengakuan jika dirinya adalah benar healer yang kerap menerima pekerjaan gelap, namun tak pernah sekalipun ia menerima job untuk menghabisi nyawa seseorang. Secara tak sadar saat itu Jae-bum mengkonsumsi sarapan yang sudah dicampur dengan racun, karena terlihat ada salah satu detektif yang menerima perintah dari sekretaris Oh. Dalam hitungan menit, Jae-bum akhirnya tewas. Chungho tak kuasa menahan air mata saat melihat kematian sang guru. Saat itu juga ingin rasanya Chungho membawa jasa Jae-bum, namun Daeyeom dan beberapa pria melarangnya karena ia khawatir detektif Yeon akan curiga. Nyonya Minju juga sangat terpuruk mengetahui kabar duka tersebut. Ia lalu menghubungi Moon-ho jika jasa Jae-bum berada di rumah sakit karena akan diotopsi. Di ruang jenazah, Chungho akhirnya bisa melihat wajah gurunya untuk terakhir kali. Arjep? Oh, beberapa saat kemudian, Moon-ho yang mengaku sebagai kerabat dekat Jae-bum datang bersama seorang detektif. Di depan tubuh Jae-bum yang terbujur kaku, Moon-ho berjanji akan melanjutkan perjuangan Jae-bum untuk mencari kebenaran atas kematian dua orang sahabatnya. Moon-ho menghadang Chungho yang saat itu akan membalas dendam pada Moon-sik. Jae-bum memang sangat berarti dalam kehidupan Chungho karena sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Moon-ho tak akan membiarkan Chungho mengotori tangannya dengan menghabisi Moon-sik, karena ia akan mencari cara lain untuk membalas dendam. Moon-sik saat ini justru sedang melayani wawancara tim media tentang kehidupan rumah tangga dan persiapan pencalonannya. Sebenarnya selama ini, Myung-hae tak pernah sekalipun merasa bahagia saat hidup bersama Moon-sik. Hatinya terasa hampa, namun ia harus menutupi semua itu di depan orang lain. Untuk mencuri data kepolisian tentang pengakuan Jae-bum sebagai healer, Nyonya Minju mengeluarkan trik terbaiknya sebagai hacker yang sudah lama tak ia gunakan. Kekacauan sistem komputer di kantor polisi membuat detektif Yeon yakin jika yang menghack adalah Nyonya Minju, seniornya dulu yang pernah mengundurkan diri. Ternyata wanita itu pernah kecewa dengan keputusan pimpinan, mengingat saat itu pimpinan tak pernah mengapresiasi pengorbanan Nyonya Minju dalam bekerja sebagai seorang detektif. Di akhir video, rupanya Jae-bum menitip pesan pada Chungho agar ia bisa hidup bahagia bersama gadis yang ia cintai. Ia berharap Chungho bisa melupakan rencana membalas dendam. Tadi duka, Chungho justru merasa putus asa. Ia mencabut semua alat komunikasinya dengan Nyonya Minju, bahkan mematikan handphone selama 1 minggu. Menghilangnya Chungho tentu saja membuat semua orang panik. Tak hanya Nyonya Minju dan Daeyeom, teman-teman di Samdae News juga menanyai orang sekitar tempat tinggalnya. Namun mereka tak menemukan jejaknya karena Chungho menggunakan alamat palsu. Bertahun-tahun menuruti semua perintah Moon-sik, namun kali ini Myung-hae harus mencari tahu apa saja yang dikerjakan suaminya di ruang kerja. Myung-hae saat itu mendapat telepon dari Yeon-sin yang ingin mewawancarai dirinya. Tanpa Myung-hae sadari, ia sedang berbicara dengan putri kandungnya sendiri. "최명희 사모님과 통화하실까요?" Khawatir dengan kondisi Chungho, Nyonya Minju nekat mendatangi kafe Yeon-sin untuk memberinya petunjuk. Melihat rasa cinta Yeon-sin yang begitu besar pada Chungho, ia akhirnya memberikan denah sebuah gedung yang diyakini adalah tempat tinggal Chungho sama ini. Singkat cerita, Yeon-sin tiba di gedung kosong yang dimaksud. Ia lalu menaiki lift tua dan menemukan sebuah ruangan klinik yang tidak terpakai. Dengan skillnya yang ia pelajari dari teman-teman mantan napi, Yeon-sin berhasil membuka sebuah ruangan yang diyakini disitulah Chungho berada. Betapa terkejutnya Yeon-sin saat melihat Chungho dalam keadaan lemas akibat dehidrasi dan tak mau makan. Melihat Yeon-sin ada di hadapannya, bagaikan mimpi bagi Chungho. Kehadiran Yeon-sin membawa semangat baru bagi pria itu untuk melanjutkan hidup, karena masih ada seorang gadis yang harus ia lindungi. Malam itu, Yeon-sin menginap bersama Chungho. Ia memasak untuknya dan merawatnya hingga keadaan Chungho berangsur membaik. Chungho kembali menyalakan sistem komunikasi dengan Nyonya Minju. Ia memulai hari itu dengan menemui Moon-ho dan membahas rencana selanjutnya, karena Chungho sudah melewati masa berkabung.
Jung Ho berkata jika Yong-sin sebenarnya sudah curiga mengenai identitasnya sebagai healer. Namun gadis itu tak pernah sekalipun bertanya mengenai alasan Jung Ho berbohong tentang luka yang ada di lengannya. Yang ingin Jung Ho lakukan saat ini adalah membalas dendam atas kematian Jae-bum dan membersihkan nama baik sang ayah. 난 내 사회 복수를 원합니다. Moon Ho lalu memberikan sedikit informasi mengenai Moon-sik yang ternyata ia disupport oleh seorang ketua dan seorang sekretaris bernama Oh, yang mana sekretaris Oh selalu melakukan pekerjaan kotor Moon-sik agar citranya tetap terjaga. Siang itu tanpa rasa berdosa, Moon-sik datang ke acara kremasi Jae-bum. Ia berniat mengambil abu jenazahnya dan hal itu tentu saja tak akan dibiarkan oleh Jung Ho. Jung Ho lebih dulu mengambil abu tersebut di waktu yang bersamaan. Sebagai penghormatan terakhir, Jung Ho ingin menyebarkan abu itu di tempat yang menjadi impian sang guru. Dokter Penigerasemat. Setelah mengumpulkan banyak keberanian, pada akhirnya Jung Ho memberitahu Yong-sin mengenai identitas yang sebenarnya. Keduanya lalu mendatangi kantor polisi karena Yong-sin harus menghadiri panggilan detektif untuk menginterogasinya terkait healer. Berkat bantuan Yong-sin, Jung Ho akhirnya bisa kembali membuka kode yang memudahkan Nyonya Min-chu melakukan hacker. Karena pada jam tersebut komputer di kepolisian akan melakukan penyetingan ulang. Sementara Moon-sik akhirnya menyadari jika Jung Ho tak bisa dianggap sebelah mata karena ia bisa memanipulasi data kedatangannya dari Rusia. Padahal Jung Ho sudah beberapa pekan bekerja di Someday News. Sekretaris Oh juga menemukan rekaman Myung-hee yang selalu mendapat telepon dari Yong-sin. Sepertinya kali ini, Yong-sin adalah ancaman bagi Moon-sik, sehingga ia harus segera memikirkannya. Seorang detektif yang bekerja sama dengan sekretaris Oh hampir saja meracuni Yong-sin dengan sebotol minuman. Di waktu yang bersamaan, Jung Ho bisa menemukan bukti kejahatan detektif tersebut yang ternyata kerap menerima sejumlah uang dari sekretaris Oh dengan rekening yang berbeda. Menyadari ada seseorang yang mengancamnya, detektif Park langsung pulang untuk mengecek barang-barang rahasianya. Dengan mudahnya, Jung Ho bisa melumpuhkan detektif tersebut saat ia berniat mengemasi barang-barangnya untuk kabur ke luar negeri. Moon Ho akhirnya memberikan informasi tersebut pada detektif Yeon. Jika anak buahnya ada yang berkhianat, tak membuang banyak waktu, ia dan beberapa tim segera menuju ke apartemen detektif Park dan menemukan anak buahnya dalam keadaan terikat. Kejadian memalukan itu pun langsung diliput oleh Someday News. Karena Moon Ho sebelumnya mengajukan syarat tersebut. 내 공부하기까지의 과정을 취재하게 주세요. komentar 기사. Reputasi kepolisian sempat tercoreng karena ada seorang tahanan yang tewas di kantor polisi. Bahkan ia dihabisi oleh anak buah detektif Yeon. Rupanya karena sangat panik, detektif itu sempat menghubungi sekretaris Oh dari nomor apartemennya. Yang semua itu ternyata sudah direkam oleh Jung Ho. Sekretaris Oh akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tak lama setelah detektif Park ditahan, Moon-sik menganggap jika kali ini Moon Ho menabuh kendaraan perang dengannya. Terlebih saat itu, Myung-hee juga menyaksikan liputan Someday News jika sahabatnya yang bernama Jae-bum telah tewas dengan cara yang tak wajar. Myung-hee pun semakin curiga jika suaminya terlibat dalam kasus ini. Myung-nya, tak ya? Suatu hari, Yong-sin mendapat telepon dari Myung-hee jika ia setuju untuk diwawancara. Dengan penuh semangat, ia segera berangkat bekerja dan tak diduga Moon-sik sudah menunggunya di depan rumah. Ia berniat menjemput Yong-sin dan saat itu Yong-sin tak menaruh curiga sedikit pun. Ia bersedia ikut bersama Moon-sik, terlebih yang ia tahu Moon-sik adalah suami dari Myung-hee. Ternyata saat itu, Moon-sik tak langsung menghantar Yong-sin ke rumahnya, melainkan ke kantor Cheol News. Ia ingin menceritakan apa saja kejahatan yang sudah dilakukan healer. Ia juga menuruni dari perbuatan Jun-suk yang tak lain, menghabisi temannya sendiri yang bernama Gil-han. Mengetahui Yong-sin dibawa ke kantor Cheol News, Moon Ho langsung menjemputnya. Ia khawatir Moon-sik akan mengatakan hal di luar batas. Moon-sik berdalih jika ia hanya ingin memberikan hidup yang nyaman dan karir yang cemerlang sebagai reporter. Ia juga berniat membantu membersihkan nama Jung Ho sebagai healer, yang mana Moon-sik telah menyediakan seorang pengacara. Ucapan Moon-sik hanya dianggap omong kosong oleh Moon Ho, karena suatu saat ia pasti akan menyingkirkan Jung Ho dan Ji-an. Heterofas Chinguchala.
Melihat kedatangan Moonho yang menyusulnya ke Jail News, membuat Yongsin kepikiran mengapa seorang yang memiliki jabatan tinggi sangat mengkhawatirkan dirinya yang hanyalah staf biasa. Yongsin mulai curiga apakah Moonho memiliki hubungan keluarga dengannya. Pada akhirnya, Moonho mengatakan hal yang sejujurnya jika ibu kandung Yongsin adalah Myung-hee. Di kantornya, Moonho menceritakan penyakit yang dialami oleh Myung-hee yang seringkali mengalami kejang jika membahas soal putrinya. Alasan Myung-hee tak mencari keberadaan putrinya selama ini karena ia telah menganggap bahwa putrinya sudah meninggal. Moonho juga memberikan foto masa kecil Yongsin bersama Myung-hee dan juga kartu keluarga jika Yongsin memang benar memiliki nama asli Chi-an. Thomas Haldi biasa tambo. Setibanya di rumah, Yongsin sangat terkejut mengetahui nama ayahnya sama dengan nama korban yang pernah dihabisi oleh ayah Jungho. Saat itu juga, Jungho menemui Yongsin untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Ia berjanji akan mencari bukti jika ayahnya tidak bersalah. Jungho mulai mendatangi mantan penyidik yang dulu menangani kasus ayahnya. Ternyata ada 2 polisi yang dipecat ketika menangani kasus Junsuk. Namun ketika sudah menemukan mantan penyidik yang dimaksud, anak buah Monsik justru menghabisinya. Perkelahian antara Jongho dan Kim Monsik diketahui oleh Nyonya Minju. Ia akhirnya memberitahu Moonho dan Yongsin jika Jongho dalam bahaya karena ia sudah menemukan saksi kunci penyidik Junsuk. 빨리 도망가 정우야. Melihat pria itu tewas, Jungho segera pergi dari TKP dan pulang ke rumah. Ia membersihkan noda di pakaiannya. Jungho merasa putus asa karena tak ada lagi saksi yang bisa membantunya untuk membersihkan nama baik sang ayah. Kepada Nyonya Minju, Jungho berkata jika sebelum pria itu meninggal, ia sempat menyebut sebuah angka, yakni 391, yang kemungkinan angka tersebut berhubungan dengan rekaman pengakuan Junsuk saat ia diinterogasi. Nyonya Minju masih menyelidiki apa makna angka tersebut, sementara Moonho dan Yongsin dimintai keterangan oleh polisi mengenai kejadian itu. Moonho hanya mengaku kebetulan lewat sehingga ia tak mengetahui siapakah pelakunya. Welcome to Studio Black. Disinsapan sa papuya. Kaya. Keduanya lalu pulang dan bertemu dengan Tuan Jisoo dengan air mata yang menetes di wajahnya. Yongsin berkata jika ia telah mengetahui nama asli dan orang tua kandungnya. Moonho lalu berterima kasih karena Tuan Jisoo sudah menjadi ayah angkat yang sempurna bagi Yongsin. Kembali ke kantor polisi, detektif yang merasa kecewa karena sekretaris Oh dengan mudahnya melenggang bebas karena ia dijamin oleh seorang petinggi. Terlebih belum ada bukti yang kuat tentang kejahatannya. Sementara itu, detektif Park memilih untuk tetap bungkam kuning sasunginnya. Secara kuat Hill. Detektif Yon lalu menghubungi Moonho untuk meminta informasi karena ia yakin Moonho menyembunyikan sesuatu. Tak ingin menahan kerinduan pada sang ibu. Di hari itu juga, Yongsin memutuskan untuk menemui Myung-hee sekaligus melakukan wawancara. Pertemuan itu pun membuat Yongsin terharu karena setelah 20 tahun lamanya, ia bisa melihat wajah ibunya. Myung-hee sendiri menceritakan konsekuensi pekerjaannya bersama Gilhan sebagai seorang reporter yang saat itu pernah diburu oleh sekelompok gangster. Malam itu, ia terpaksa meninggalkan putrinya di sebuah tempat pembuangan sampah agar ia tetap hidup. Karena memendam kesedihan dan trauma, Myung-hee kembali mengalami kejang yang membuat Yongsin yakin jika ia harus tetap menjaga jati dirinya demi kesehatan sang ibu. Saat itu, keberadaannya pun diawasi oleh sekretaris Oh yang langsung menghubungi Tetua. Tetua rupanya ingin agar Yongsin segera disingkirkan karena ia bisa mengganggu konsentrasi Monsik dalam pemilihan wali kota. Perbincangan itu pun terpergok oleh Jungho. Ia mengancam sekretaris Oh agar tidak berbuat macam-macam atau nyawa menjadi taruhannya. Ia lalu mengambil alih telepon dan menanyakan secara langsung di manakah keberadaan ketua saat ini. Saat itu, Jungho baru menyadari jika angka 391 merujuk pada nomor penyimpanan abu ayahnya. Ia lalu mengatur strategi bersama Moonho agar mengungkap siapakah tetua yang juga menginginkan rekaman tersebut. 진술 테이프가 거의 있다는 얘긴데 뭘 딱 가서 뒤져봐야죠.
Ditemani oleh Yongsin, ia mengecoh agen kiriman tetua saat mengambil rekaman itu di rumah Abu. Kembali Jung-ho berpura-pura culun dan menyerah di depan para agen agar ia bisa dibawa ke hadapan tetua. Ternyata di waktu yang bersamaan, Moon-ho sedang bersiap melakukan siaran langsung di Sunday News karena rekaman yang asli sudah lebih dulu didapatkan oleh Dae-yong. Ia membeberkan fakta mengenai kasus kematian seseorang mantan penyidik baru-baru ini yang ternyata adalah saksi kunci peristiwa tewasnya dua reporter di tahun 92. 경찰 조사실에서 어느 해명의자의 진술을 듣게 되었습니다. Rupanya saat itu, kedua penyidik dipecat tanpa alasan yang jelas karena mereka mengungkap adanya kejanggalan dalam kasus tersebut. Berdasarkan pendapatnya, Moon-ho curiga jika dalam dibalik semua ini adalah seorang pria yang disebut dengan tetua. Untuk membuktikan siapakah pria itu, Jung-ho yang sedang ada di kediaman tetua berhasil menampilkan wajah pria itu secara jelas dengan menggunakan kamera di kacamatanya. Jung-ho beralasan jika ia adalah reporter dari harian Sunday News. Setelah penjaga menyita kacamata, Jung-ho akhirnya membuka kedoknya yang merupakan anak seorang korban kejahatan ketua puluhan tahun silam. Ketua lantas mengajaknya minum dan membakar sebuah dupa yang seketika membuat Jung-ho hilang kesadaran. Lalu diputar peristiwa 22 tahun yang lalu saat tewasnya Gil-han akibat terpergok meliput kasus suap perusahaan konstruksi. Saat diinterogasi, Chun-suk yang menjadi saksi peristiwa itu justru didatangi oleh beberapa orang mencurigakan, yang mana mereka juga merampas bukti-bukti yang ada. Sementara Moon-sik yang saat itu juga ada di TKP justru memberikan keterangan palsu jika Jun-suk lah yang menghabisi Gil-han karena keduanya memperebutkan uang hasil korup. Kembali ke masa kini, Yong-sin yang ada di rumah tetua sangat khawatir dengan keadaan Jung-ho. Terlebih saat itu, kedua polisi yang dibawanya belum berani melakukan penggerebekan. Beberapa saat kemudian, Jung-ho akhirnya ditemukan oleh Yong-sin dan ia segera membawanya pulang. Di rumahnya, Moon-sik masih tetap berakting di depan Young-gi. Ia bersikeras tak terlibat dalam kematian teman-temannya, karena memang sedari awal Jun-suk lah yang bersalah. 당신한테 말하지 않은 분 없어. Mengingat hari itu adalah hari ulang tahun Yong-sin, Jung-ho memberikan sebuah kalung yang bisa dijadikan alat pelacak dan sensor jika Yong-sin dalam keadaan bahaya. Jung-ho akhirnya memperkenalkan diri kepada Tuan Jisoo jika ia adalah kekasih Yong-sin. Meskipun saat itu Tuan Jisoo merasa kesal karena Jong-soo sering membuat putrinya menangis. Di suatu malam, sekretaris Oh terlihat mendatangi apartemen Moon-ho. Ia berniat mencuri barang-barang berharga, yakni kaset rekaman dari tahun 80-an. Rupanya dengan kaset tersebut akan Moon-sik gunakan untuk mempengaruhi netizen. Jika dulunya ia adalah seorang reporter sejati, sehingga Moon-sik akan melindungi media dan hak penyiaran. Ia juga berniat mengabdikan diri untuk Seoul demi kebebasan demokrasi. Mendengar hal itu membuat Moon-ho dan Jung-ho muak karena Moon-sik seolah pria yang paling suci dari dosa. Di lain sisi, anak buah Moon-sik yang bernama Tuan An kini bergabung dengan agen Sang-soo. Rupanya mereka berniat menculik Moon-ho dan membawanya ke suatu tempat. Sayangnya, saat Jung-ho menyadari hal tersebut, ia kehilangan jejak Moon-ho karena penculik mengelabuinya dengan membawa handphone Moon-ho ke arah yang berbeda. Situasi bahaya juga dialami oleh Yong-sin saat ia diikuti oleh sekretaris Oh ketika berada di apartemen Moon-ho. Usut punya usut, anak buah Tuan An menggunakan Moon-ho dan Yong-sin untuk mengancam Jung-ho. Jung-ho dipaksa mengakui juga dirinya yang menghabisi saksi mata di sebuah gereja. 시간 세기 시작합니다. 이제 20초 지났습니다. Dengan rekaman bukti tersebut, kini ketua memiliki senjata untuk mencari kelemahan Jung-ho. Ia memberikan tawaran pada Jung-ho untuk bekerja sama. Tak ingin video pengakuannya tersebar luas. Mau tak mau, Jung-ho menuruti perintah tetua. Ia meminta maaf pada Yong-sin karena untuk sementara waktu tak bisa bertemu dan harus mematikan handphone. 남들처럼 사는 것 당분간은 좀 힘들 것 같아. Moon-ho yang sebelumnya dibuat pingsan, ternyata dibawa Moon-sik ke sebuah ruang pertemuan bersama pemilik perusahaan siaran terkemuka. Ia akhirnya memberikan pengumuman jika mulai hari ini, Moon-ho diangkat menjadi pimpinan Jeol News.
Sukayan idurong gayo, figa igot sinjanderandeyo. Saat itu, tak banyak kalimat yang Munho ucapkan, karena Munsik berkata, jika tetua akan mengurus Jonghu dengan baik. Karena tetua tertarik untuk mengajak Jonghu bergabung dalam bisnisnya, namun Munho tak akan membiarkan Jonghu terjebak dalam dunia gelap yang dikeluti oleh tetua. Setibanya di rumah, Munho bertanya, apakah rencana Munsik selanjutnya terhadap Cian. Perbincangan tersebut rupanya terdengar oleh Myunggi. Tak pernah Munsik duga, keesokan harinya, Myunggi berpamitan karena ia akan tinggal sementara bersama Munho. Ia rupanya ingin mencari tahu keberadaan putrinya yang masih hidup. Myunggi berterima kasih karena 20 tahun ini Munsik telah merawatnya dengan baik. Meskipun sampai saat ini, Myunggi belum bisa mencintai dan menerima Munsik di hatinya karena banyak kebohongan yang pernah Munsik lakukan. 어떻게 itu? 다시미가 자는 될 수 없다고. Berpindah pada Jongho yang seorang diri melawan tetua dan berniat mencari tahu pelaku yang menghabisi Jaebum. Ia mengikuti Tuan An ke sebuah tempat yang disinyalir adalah tempat persembunyian anak buahnya. Jongho mengambil sidik jari keempat pria yang saat itu ada di TKP pembunuhan untuk dicocokkan dengan barang bukti yang ada di kantor polisi. 증거품에 분명히 있을 텐데. Tempat pertama yang dikunjungi Munho dan Myunggi adalah kantor berita Sunday News. Myunggi bersedia dimintai keterangan mengenai siaran radio ilegal dan juga pengalamannya bekerja sebagai reporter di tahun 92 yang kemungkinan bisa mengungkap kasus kematian kedua sahabatnya. Perbuatan Jongho yang mengambil sidik jari semua anak buahnya membuat Tuan An geram. Ia langsung melaporkan hal itu pada tetua. Jika Jongho sepertinya sulit dikendalikan. Saya sudah 말씀드리자면 이자를 길들이기 어렵지. Namun Tuan An sedang berusaha untuk melacak keberadaan seorang peretas yang bekerja sama dengan Jongho selama ini. Jongho kemudian memberikan sidik jari anak buah Tuan An kepada detektif untuk diselidiki lebih lanjut. Detektif sangat antusias karena bisa berkomunikasi dengan mantan atasannya dulu di cyber kriminal dan membantu banyak tentang penyelidikannya saat ini. Di jadwal siaran Sunday News selanjutnya, Munho mengungkap sebuah perusahaan konstruksi yang pernah diselidiki oleh Myunggi dan teman-temannya. Singkat cerita, tim Tuan An berhasil menemukan titik Nyonya Minchu berada. Ia membawa anak buah Sangsu yang cukup banyak untuk melakukan penangkapan. Di luar gedung, Jongho curiga karena banyaknya agen yang meninggalkan markas secara terburu-buru. Setelah mengecek apa yang terjadi, barulah Jongho menyadari jika nyawanya Nyonya Minchu dalam bahaya. Ia memberitahu temannya itu agar segera meninggalkan rumah dan mengemasi barang-barangnya. Di waktu yang tepat, Jongho berhasil membawa Nyonya Minchu ke tempat yang aman. Setelah 8 tahun bekerja sama, Jongho akhirnya bisa melihat wajah asli Nyonya Minchu karena keduanya memang tak pernah bertemu. Tak hanya menggeledah markas Nyonya Minchu, kafe milik Tuan Jisoo juga tak luput dari kengsuhan tetua. Beruntungnya, Jongho sudah mengantisipasi hal tersebut dan mengamankan kejadian. Untuk pertama kalinya, Tuan Jisoo melihat kehebatan Jongho dalam melumpuhkan beberapa penjahat sekaligus. Pada akhirnya, Jongho terpaksa mengaku identitasnya yang sebenarnya. Untuk sementara waktu, Jongho meminta Tuan Jisoo menutup kedai karena Yongsin dalam bahaya. Ia berjanji akan mengawasi tempat tersebut selama 24 jam. Keduanya lalu menceritakan awal mula mengapa harus menyelesaikan misteri kematian orang tua yang ternyata melibatkan seorang penguasa. Otonom들 때문에 죽었습니다. Sengaja Jongho memberikan salinan video yang dibawa mendiam Sungchul dari luar negeri. Ternyata video itu berisi rekaman tetua dengan pebisnis asal Rusia untuk melakukan penelitian ilegal. Usai Jongho mengumpulkan sidik jari anak buah Tuan An, sepertinya akan sia-sia karena barang bukti yang ada di kantor polisi ternyata sudah dibersihkan, sehingga mereka kesulitan untuk mencocokkan sidik jari. Simon Chechuno selesai sukuannya. Dengan perangkat sederhana di rumah Yongsin, Nyonya Minchu menerima informasi jika video pengakuan Jongho sebagai kriminal akan segera disebar. Hal itu membuat Yongsin bersedih, namun ia tak akan meninggalkan Jongho. Kebicin dengan Yuta Sabta, Kromte, Yongsin justru mengajak Jongho untuk melarikan diri ke negara lain. Jongho tak ingin lari sebagai pengecut, terlebih membawa kekasihnya sebagai buronan. Ternyata,
Jungho sudah menyiapkan rencana pengganti untuk menyeret tetua ke dalam penjara. Di malam itu, rupanya Moonho mengajak Myunghae ke kafe Tuan Jisoo. Dari sebuah foto yang terpajang di sana, Myunghae akhirnya menyadari jika Yongsin adalah benar putri kandungnya. Tuan Jisoo dengan senang hati menerima kedatangan Myunghae sebagai ibu kandung Yongsin. Ia juga memperhatikan foto Yongsin dari masa ke masa. Hingga kini ia berusia 28 tahun. Nasib menyedihkan justru dialami oleh Moonsik. Setelah kepergian Myunghae, ia justru mengalami gangguan kejiwaan dan kerap menghabiskan malam dengan minum sembari berbicara sendiri. Dia seolah-olah merasa Jungho menganggap Moonsik bisa diatasi di kemudian hari. Hingga kini, ia akan berfokus pada tetua. Seorang informan dari Tiongkok dikabarkan akan datang ke Korea untuk membawa bukti sampel penelitian yang selama ini diincar oleh tetua. Informan tersebut hanya ingin menyerahkan bukti itu pada reporter Moonho agar ia meliputnya di media massa. Kesempatan itu pun digunakan Moonho untuk melakukan siaran langsung, meskipun ia harus berhadapan dengan anak buah Tuan An. Setelah informan tersebut diwawancarai oleh Yongsin, Jungho merencanakan skenario jika dirinya tewas tertembak dalam sebuah insiden perebutan bukti kejahatan tetua. Rupanya, Nyonya Minju sedang membersihkan nama Jungho sebagai buronan kasus pembunuhan, karena ia sudah mengganti sketsa wajah Jungho di kepolisian. Tak lama kemudian, ABS News menyiarkan berita jika buronan yang menghabisi Sung Chu telah tewas. Tetua akhirnya ditangkap karena diduga memberikan perintah untuk menghabisi informan beserta kejahatan yang lain. Setelah semua berakhir dengan bahagia, Moonho kini memperbaiki hubungannya dengan Min Jae. Hubungan lebih serius juga dijalani oleh Jungho dan Yongsin. Keduanya tetap berprofesi sebagai reporter yang menjunjung nilai kebenaran dan kejujuran, dan film pun berakhir.